Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 462, Pertarungan Terakhir Bagian 2. Tombak panjang itu menembus udara dengan jagoan. Cahaya dingin yang mencengangkan muncul di ujung pistol. Itu terlihat sangat tajam. Dengan ledakan keras, itu menabrak tirai cahaya berwarna-warni di luar Jialan. Setelah tirai tipis berkelebat keras, ada sedikit ketidakstabilan. Jialan sedikit terkejut. Dia membuat gerakan satu tangan, lalu dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke tirai tipis. Tirai cahaya mengungkapkan cahaya 5 warna. Itu stabil dalam sekejap, dan secara alami memantul dari tombak panjang emas. Di sisi lain, Liu Ming terjerat oleh fantasi yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, hanya untuk merasakan kepalanya tenggelam. Kesadaran spiritualnya tiba-tiba menjadi sedikit mengantuk. Meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, gerakannya masih melambat sejenak. Dia menjadi lesu tanpa dia sadari. Dia bahkan tidak ingin menggerakkan jari, dan wajahnya menunjukkan senyum yang sangat aneh. Melihat ini, Xin Yuan, yang sedang menonton di luar, mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Ilusi yang dilemparkan oleh wanita ini saat ini secara mengejutkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya kemarin. Dengan pengalaman yang sama, dia menatap Liu Ming dengan simpati di matanya. Feng Zhan, yang tidak jauh dari Xin Yuan, tidak terlihat cemas, tetapi dia melihat sekeliling dengan tidak menentu, tampak linglung. Liu Ming bahkan lebih terkejut dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menggigit lidahnya untuk membiarkan kesadarannya menjadi sadar, lalu dia mengeluarkan kunci perak kecil dengan lapisan pola roh di atasnya. Itu adalah kunci jiwa. Saat dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, pola semangat kunci kecil itu bersinar. Ditemani oleh suara mendesis, rune perak muncul dan masuk ke tubuhnya. Pada saat berikutnya, Liu Ming merasakan sentuhan dingin di tubuhnya. Rasa dingin bergabung menjadi aliran tak berujung yang mengalir ke lautan kesadarannya. Setelah mendapatkan energi tiba-tiba, matanya tiba-tiba kembali ke kejernihan yang biasa. Kunci jiwa ini memiliki efek pengekangan yang kuat terhadap teknik sucubus. Itu benar-benar di luar ekspektasi. Saat Liu Ming sangat gembira, dia melambaikan tangannya dan memanggil kembali tombak emas. Itu berubah menjadi pasir yang berputar-putar di sekelilingnya. Jialan terus menyalurkan, tapi dia menyadari bahwa fantasinya tidak bisa lagi menggoyahkan pikiran Liu Ming. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dengan pikiran, dia membuat gerakan dan menunjuk Liu Ming. Manik-manik Buddha emas segera berubah menjadi bola cahaya keemasan yang melesat ke arah Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming mengangkat tangannya ke udara dan membuat simbol di masing-masing tangannya. Pasir keemasan di langit mengembun. Sebuah tangan emas raksasa muncul dari udara tipis, dan menghantam manik-manik Buddha dengan dampak yang kuat. Tabrakan keras. Manik-manik Buddha bersinar dalam cahaya warna-warni, dan itu benar-benar menahan pukulan emas dengan gemetar. Keduanya terhenti di udara pada saat bersamaan. Keduanya sama-sama kuat. Jialan mengubah gerakannya dengan tiba-tiba, lalu dia menunjuk ke udara. Setelah manik-manik Buddha menjadi kabur, itu menghilang ke udara. Saat berikutnya, cahaya keemasan kecil melintas di atas kepala Liu Ming. Manik-manik Buddha muncul kembali. Hanya dengan gulungan, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menutupi Liu Ming di dalamnya. Liu Ming tertangkap basah. Dia merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Arai emas samar-samar terlihat di bawah kakinya, dan rune emas muncul darinya. Rune berputar bersama dengan suara Sansekerta, membuatnya merasa pusing. Tidak baik, Liu Ming berteriak dalam pikirannya. Setelah pikirannya berbalik dengan cepat lagi, dia segera membuat gerakan dan mengendalikan pukulan raksasa pasir emas. Setelah berputar di udara, itu dipalu di atas susunan emas. Pada saat yang sama, gelombang kabut hitam muncul di tubuhnya. Setelah kabut terbelah menjadi dua, itu berubah menjadi naga hitam dan harimau raksasa hitam. Setelah keduanya berputar-putar, mereka mulai berkeliaran di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Liu Ming meraih di udara dengan kedua tangannya lagi, dan dua kelompok gas hitam menjulang keluar. Setiap gas hitam berubah menjadi manik bulat hitam yang persis dengan tetesan air berat. Dia menggosok tangannya dan menggabungkan manik-manik bundar menjadi satu. Dia menghancurkan tirai cahaya keemasan dengan manik-manik itu secara tiba-tiba. Raungan naga bergema di langit, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar.
Semua orang yang menonton pertempuran di lembah merasakan dampak di telinga mereka. Samar-samar mereka melihat bayangan naga hitam dengan manik-manik hitam di mulutnya keluar dari barisan. Arai emas runtuh inci demi inci setelah terkena serangan gabungan dari pukulan emas raksasa dan tetesan air berat gabungan yang digosok oleh penjara neraka naga harimau. Kemudian sosok yang diselimuti gas hitam keluar dari cahaya keemasan dalam raungan harimau yang memekakkan telinga, dan menerkam ke arah Jialan. Dalam perjalanan, bayangan naga hitam melayang di udara dan kemudian bergabung dengan sosok manusia lagi. Jialan terkejut. Sosoknya kabur, dan dia segera berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya saat dia mundur. Melihat ini, Liu Ming, yang berada di udara, melepaskan kekuatan mental yang kuat. Dengan buff dari Soul Lock, dia menemukan tubuh asli Jialan dengan sangat cepat. Dia muncul dalam sekejap di depan tubuh sejati Jialan hanya dalam sedetik, lalu dia meluncurkan pukulan. Jialan tampaknya siap untuk itu. Dia menunjuk Liu Ming, dan manik-manik Buddha emas muncul lagi di atas kepala Liu Ming. Itu turun dengan cepat untuk membungkus Liu Ming. Setelah diperiksa lebih dekat, retakan muncul di permukaan manik-manik Buddha. Di bawah pemboman besar sebelumnya, senjata spiritual luar biasa yang tampaknya tidak bisa dihancurkan juga tampak rusak. Kembali, Jialan menunjuk, dan manik-manik Buddha dengan cahaya keemasan tiba-tiba menyusut. Namun, sosok Liu Ming runtuh setelah kabur. Itu sebenarnya adalah fantasi. Kulit wanita itu berubah. Dia tiba-tiba merasa berat di bahunya. Sebuah telapak tangan yang terbungkus gas hitam menekannya tanpa suara. Dia melakukan tindakan menghindar saat dia terkejut, tapi ada puff di bahunya. Kemudian, gelombang kejut yang aneh menghasilkan pesona yang menahan sosoknya. Pada saat ini, sosok Liu Ming muncul hantu dari belakang wanita itu. Jialan secara alami ketakutan dan marah. Dia terus menyalurkan gerakannya, tetapi dia tidak bisa kekuatan spiritualnya sama sekali. Liu Ming menjentikkan jarinya lagi, dan simbol lain jatuh ke tubuh Jialan. Wanita ini benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Tuan benar-benar memiliki kekuatan magis. Saya kalah dalam pertandingan ini. Melihat bahwa dia telah kalah, dia tidak berjuang dan mengaku kalah. Wajahnya tetap tenang. Liu Ming tersenyum sedikit. Dia membuat gerakan dan melepaskan pengekangan pada wanita itu, lalu dia mengambil Golden Valence Sen ke lengan bajunya. Jialan memberi pria muda di depannya ekspresi aneh, lalu dia berbalik dan meninggalkan lingkaran dan berjalan menuju tempat biara King Sui berada. Kemenangan Liu Ming jelas melebihi harapan kebanyakan orang di antara penonton. Biarawati berjubah hijau juga tidak mengumumkan hasil pertempuran. Dia hanya menyatukan tangannya saat dia melantunkan kitab suci Buddhis dengan suara rendah. Wajahnya menjadi sedikit mendung dan tidak pasti. Taois bermargasi mengerutkan kening saat dia melihat sosok Liu Ming seperti sedang memikirkan sesuatu. Adegan aneh naga hitam dan harimau yang digunakan Liu Ming untuk secara paksa menghancurkan barisan Buddha Jialan, dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Wanita cantik bermarga Xiao dari Paviliun Tianxiang berdiri diam dengan seringai di wajahnya. Utusan dari 3 sekte tidak berbicara, dan sisa penonton tidak bisa tidak saling memandang sedikit. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Seluruh pemandangan menjadi dingin untuk sementara waktu. Adapun Feng Zhan, dia secara alami sangat gembira. Du Guyu memandang Feng Zhan dengan cemburu. Baginya, dia lebih memilih sekte burung langit yang diwakili oleh Jia Lan untuk menang. Itu jauh lebih baik daripada orang tua asosiasi Chang Feng yang tertawa sampai akhir. Bagaimanapun, Liga Giok Emas dan Sekte Burung Langit tidak memiliki banyak konflik kepentingan. Jika asosiasi Chang Feng benar-benar memenangkan tambang urat batu giok dan sepertiga wilayah 2 sekte lainnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Dalam keadaan seperti itu, menjadi masalah apakah Liga Giok Emas masih bisa bertahan. Baiklah, karena hasil pertarungan judi ini sudah keluar, maka akan mengikuti kesepakatan sebelumnya. Saya pikir tidak ada yang punya pendapat tentang itu. Jika itu masalahnya, saya umumkan bahwa Taois yang bermargasi untuk sementara menghilangkan keraguannya. Melihat biarawati berjubah hijau masih tidak berbicara, dia menghela nafas dengan ringan dan segera bersiap untuk mengumumkan hasilnya. Saya punya pendapat. Saya khawatir urat giok ini milik saya, sekte Anda tidak dapat menempatinya sendiri.
Sebelum Taois bermargasi selesai berbicara, sebuah suara samar datang dari udara seolah-olah berbisik di telinga semua orang. Siapa ini? Taois bermargasi terkejut pada awalnya, tapi dia segera berteriak keras. Kuil malam ungu awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang tambang urat batu giok. Tidak sampai kembalinya Feng Zhan beberapa waktu lalu, kuil malam ungu akhirnya menghabiskan banyak upaya untuk mengetahui keberadaan Fena giok. Oleh karena itu, Tian Guangzi telah menginstruksikan Taois bermargasi untuk membuat keputusan sesuai dengan perubahan. Dia harus berjuang untuk Vena mineral. Sekarang Wei Zong, murid Sekte Lima Roh, telah kalah, dan Liu Ming, yang mewakili asosiasi Changfeng, telah memenangkan kemenangan terakhir. Ini tentu saja saat yang tepat bagi kuil malam ungu untuk campur tangan. Sekarang Sang Taois tiba-tiba mendengar suara asing yang berkata demikian, tentu saja dia sangat marah. Terdengar tawa. Udara di atas biara King Sui berfluktuasi, lalu seorang anak muda dengan wajah seperti batu giok dan mata gelap muncul perlahan. Wanita ini sepertinya baru berusia 27 atau 28 tahun. Dia memiliki rambut panjang di atas bahunya. Jubah putih berkibar tertiup angin, menambahkan sedikit aura abadi. Begitu dia muncul, dia melihat semua orang yang hadir perlahan. Salam untuk junior guru Yu King. Ketika Nun Miaoxin melihat wanita ini, dia sangat gembira dan segera mencondongkan tubuh ke depan untuk menyambut. Murid-murid biara King Sui di belakangnya buru-buru berlutut. Semua orang yang hadir secara alami terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi seperti Nun Miaoxin harus membungkuk setelah melihat wanita berjubah putih ini. Apa identitas dan kultivasi wanita ini? Liu Ming masih berada di tengah lingkaran. Dia sedikit lebih dekat dengan wanita berjubah putih, tetapi dia tidak dapat menemukan sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual pada orang ini seolah-olah dia hanya manusia biasa. Tetapi ketika tatapan wanita itu melewatinya, hati Liu Ming mengkhawatirkan. Dia merasakan perasaan aneh sesak napas yang tidak bisa dijelaskan. Wanita berjubah putih itu mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Nun Miaoxin. Dengan lambaian lengan bajunya, angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang dari biara King Sui. Kemudian, dia menoleh dan berkata dengan ringan, rekan Taois dari Sekte Lima Roh ini, apa pendapatmu tentang kata-kataku? Bab 463, Yu King. Wanita muda yang tampak polos ini ternyata adalah seorang praktisi yang tunduk pada Buddha sambil menjaga rambutnya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di asosiasi Changfeng terkejut lagi. Bahkan Taois bermargasi terkejut. Ternyata itu adalah anggota Akademi Miaoyin. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukan tempat persembunyian Anda. Teknik 10.000 keheningan spiritual sekte Anda benar-benar menakjubkan. Suara terkejut yang sama terdengar. Di atas Feng Zhan dan yang lainnya, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Orang ini tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya pucat tidak normal, dan bibirnya bersinar dengan fluoresensi ungu. Dia terlihat sangat aneh. Ketika Feng Zhan melihat orang ini, dia sangat gembira dan menyapanya sebagai seorang junior. Liu Ming terkejut melihat ini. Pria berjubah hitam ini juga memberinya perasaan tak terduga yang sama. Dia mungkin berada di negara pelet nyata. Setelah Taois bermargasi dan wanita cantik bermarga Xiao saling memandang, mereka segera tampak pucat dan tutup mulut. Menghadapi keberadaan negara pelet nyata dari Sekte Lima Roh yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, bagaimana mereka berani berbicara? Saya Sue Kui, untuk sementara menjabat sebagai tetua dari Majelis Rendah Sekte Lima Roh. Anda pasti Nona Yu King dari kuil Miaoyin. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Pria berjubah hitam itu menangkupkan tinjunya sedikit. Suaranya tidak membawa emosi apapun. Ternyata itu Penatua Sue. Bolehkah saya tahu mengapa Penatua di sini di pulau kecil di wilayah Laut Selatan ini? Senior Nun Yu King membalas hormat saat dia bertanya dengan dingin. Haha. Karena orang-orang di kuil Miaoyin bisa datang ke sini, kenapa aku dari Sekte Lima Roh tidak bisa datang ke sini? Sejujurnya, Feng Zhan, Master Asosiasi Changfeng, telah menawarkan urat mineral giok yang luar biasa ini yang mungkin berisi materi spiritual kepada Sekte Lima Roh saya, dan dia juga setuju untuk bergabung dengan Majelis Rendah Sekte Lima Roh kami. Sekarang saya seorang wakil di Sekte, saya baru saja datang ke sini untuk memeriksa properti Sekte kami, urat mineral. Pria berjubah hitam berkata dengan senyum ringan. Pernyataan ini secara alami menyebabkan keributan di antara orang banyak,
tetapi mereka tidak berani berbicara keras karena keberadaan dua pembangkit tenaga listrik real pellet state. Pernyataan Tuan sepertinya salah. Vena mineral giok ini adalah tambang di wilayah Laut Selatan. Itu awalnya tidak dimiliki oleh asosiasi Changfeng saja. Sekte Burung Langit secara alami memenuhi syarat untuk mendapatkan sebagian darinya. Selain itu, biara King Sui adalah sekte superior mereka, dan mereka juga merupakan cabang dari kuil Miaoyin kami di wilayah Laut Selatan. Bagaimana kita bisa memberikan urat mineral ini kepada orang lain? Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening dan mengatakan kata demi kata. Taois bermargasi dan wanita cantik bermarga Xiao bahkan lebih terkejut dengan pernyataan ini. Meskipun kuil Malam Ungu dan Paviliun Tianxiang tahu bahwa biara King Sui memiliki pendukung di benua langit tengah, mereka juga samar-samar tahu bahwa itu adalah kuil Miaoyin, mereka tidak berharap mereka memiliki hubungan seperti itu. Kuil Miaoyin sama dengan Sekte Lima Roh, keduanya adalah sekte utama selama puluhan ribu tahun di benua langit tengah. Taois bermargasi dan wanita cantik bermarga Xiao secara alami mengeluh diam-diam pada saat ini. Tampaknya mereka benar-benar tidak bisa berharap untuk mendapatkan sebagian dari urat mineral giok ini. Nona Yuking, dalam hal ini, junior kami telah setuju untuk memutuskan kepemilikan mereka dengan pertarungan judi. Sekarang asosiasi Changfeng telah menang, bagaimana Sekte Burung Langit masih bisa berbagi urat mineral? Pria parubaya berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah dingin. Ini hanya lelucon yang dibuat oleh para junior. Bagaimana bisa ditangani dengan serius? Mari kita mundur selangkah. Asosiasi Changfeng tidak mewakili Sekte Lima Rohmu dalam pertarungan judi ini kan? Senior Nun Yuking memandang Taois yang bermargasi di bawah dengan serius, dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Saat Taois bermargasi mendengar ini, dia melihat ke bawah dengan perubahan ekspresinya. Ini, pria berjubah hitam itu terdiam. Kalimat ini berbicara tentang titik lemahnya. Kuil Malam Ungu berada di belakang asosiasi Changfeng di sisi baiknya. Meskipun pria berjubah hitam tidak akan menempatkan kuil Malam Ungu sekecil itu di matanya, masih ada beberapa kekuatan di baliknya. Jika masalah ini berlarut-larut, orang-orang itu mungkin mengetahuinya, dan pasti akan ada beberapa perubahan. Murid saya Wei Zong juga terlibat dalam pertarungan judi ini, bagaimana mungkin itu tidak mewakili Sekte Lima Roh? Pria berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Hehe, apakah aku baru saja melihat hal yang salah? Bukankah muridmu dikalahkan oleh Sekte Burung Langit?" Wanita berjubah putih tertawa, lalu dia menatap pria berjubah hitam dengan sedikit ejekan. Wajah Sue Kui sedikit merah, tetapi dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia segera tetap tenang. Pak Sue, karena urat mineral ini berada dalam lingkup pengaruh asosiasi Changfeng dan Sekte Burung Langit, Anda dan saya tidak perlu berjuang untuk itu. Vena mineral kelas atas tidak layak untuk kedua sekte kami jatuh, jadi lebih baik untuk mengambil langkah mundur. Bagaimana kalau membagi urat mineral ini secara merata? Senior Nun Yuking menghela nafas pada akhirnya. Pria berjubah hitam itu berpikir cepat setelah mendengarkan. Setelah menimbang pro dan kontra, dia mengangguk. Karena Nona Yuking berkata begitu, aku akan memberimu wajah. Oke, lakukan saja seperti yang disarankan Nona. Petik 2. Itu sangat baik. Senior Nun Yuking akhirnya mengungkapkan senyum ketika dia mendengar ini. Dua pembangkit tenaga listrik real pellet state dengan arogan membagi urat mineral giok berkualitas tinggi ini, dan mereka bahkan tidak menyebutkan kuil Malam Ungu dalam diskusi mereka. Taois bermargasi sangat tertekan saat ini, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Selanjutnya, keduanya menawar pembagian umum dan penambangan urat mineral. Adapun masalah yang lebih rinci, mereka menyerahkannya kepada Sekte Burung Langit dan Asosiasi Changfeng untuk ditangani. Setelah kedua pihak selesai berbicara, Sue Kui dan Senior Nun Yuking memandang Liu Ming yang berada di tengah ring. Teman sesama ini, siapa kamu? Apa hubungan Anda dengan Sekte Taiking? Jika saya benar, teknik yang Anda gunakan adalah teknik hantu yang hanya bisa dipelajari oleh murid dalam Sekte Taiking, yaitu penjara neraka naga harimau, kan? Senior Nun Yuking bertanya kepada Liu Ming dengan lembut setelah senyum muncul di wajahnya. Pria berjubah hitam dari Sekte Lima Roh juga memandang Liu Ming dengan serius. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang bisa mengenali penjara neraka naga harimau di sini. Dua orang mengenalinya sekaligus, dan mereka juga menyukai budidaya negara pelet nyata, jadi dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Menurut pemikiran surgawi yang ditinggalkan Grandmaster Liu Yin, taktik pedang Tai Gang dan penjara neraka naga harimau adalah teknik yang tidak biasa di Sekte Taiking, terutama yang pertama. Tampaknya murid normal di Sekte Taiking tidak bisa mempraktikkannya. Sekarang mendengarkan dua orang di depannya, penjara neraka naga harimau sebenarnya adalah teknik rahasia Sekte Taiking, dan itu tampaknya sangat terkenal. Dia hanya menggunakan sedikit fantasi harimau naga, dan itu segera dikenali oleh mereka. Dia bahkan tidak tahu hubungan antara dua orang dan Sekte Taiking. Jika dia melakukan satu langkah yang salah, dia mungkin akan terbunuh. Liu Ming ragu-ragu segera, dan lapisan keringat segera muncul di dahinya. Tuan, tidak perlu takut. Kuil Miaoyin kami sebenarnya adalah salah satu cabang dari Sekte Taiking. Jika Tuan benar-benar memiliki hubungan dengan Sekte Taiking, saya pasti tidak akan menyusahkan Anda. Tetapi jika ada masalah dengan asal-usul kultivasi Anda, saya sebagai salah satu tetua di kuil Miaoyin secara alami tidak dapat membiarkan Anda pergi begitu saja. Jika Sekte Taiking tahu tentang ini dan untuk masalahnya, Biarawati yang malang, sebagai salah satu tetua penegak hukum dari Akademi Miaoyin, saya khawatir Anda tidak bisa meninggalkan Anda begitu saja seperti ini. Kalau tidak, jika sekolah Sekte Taiking mengetahui hal ini dan menyalahkanku, aku tidak bisa lari darinya. Biarawati senior Yuking tampaknya menyadari keraguan Liu Ming, jadi dia berkata. Melihat Liu Ming masih ragu-ragu, wanita berjubah putih berkata dengan ringan, kamu tidak perlu ragu, dan jangan berpikir untuk menyembunyikan apapun. Saya akan memiliki cara untuk mengidentifikasi apakah Anda mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Anda tidak mau mengatakannya, saya masih memiliki banyak metode untuk membuat Anda berbicara dengan mudah. Petik 2. Kata-kata ini membuat ekspresi Liu Ming secara alami berubah. Saya dapat melihat bahwa Anda bukan murid dari Sekte Taiking dari penampilan Anda. Senior Nun Yuking benar. Meskipun sekte kami juga dianggap sebagai sekte puluhan ribu tahun di benua langit tengah, itu tidak signifikan dibandingkan dengan Sekte Taiking yang termasuk di antara 4 sekte kuno klan manusia. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika Anda benar-benar memiliki hubungan dengan salah satu tetua atau murid batin Sekte Taiking dan mempelajari teknik ini karena alasan khusus, kemungkinan besar Anda akan baik-baik saja. Sebaliknya, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Taiking. Namun, jika Anda mempelajari teknik ini melalui beberapa cara jahat, seperti licik terhadap murid batin dari Sekte Taiking, saya masih harus memberi selamat kepada Anda. Tidak ada yang bisa mengalami neraka bipolar 5 gunung dari Sekte Taiking. Ketika wanita cantik bermarga Xiao, Taois dan orang lain dari 10 sekte wilayah Laut Selatan mendengar bahwa Liu Ming terkait dengan Sekte Taiking, mereka bahkan lebih terkejut. Taois bermarga Xi akhirnya menyadarinya. Dia akhirnya ingat bahwa dia pernah melihat hantu harimau naga, yang digunakan Liu Ming, pada murid Sekte Taiking ketika dia berada di benua langit tengah. Namun, pantasem yang digunakan pria itu tampaknya berbeda dari Liu Ming, sehingga Taois tidak dapat mengenalinya secara langsung untuk sementara waktu. Ekspresi wajah Dugu Yu, Feng Zhan, dan lainnya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Xin Yuan terdiam. Dalam pikirannya, kekuatan asosiasi Changfeng sebenarnya tidak lebih lemah dari beberapa klan manusia tingkat menengah di wilayah laut, tapi di sini, itu hanya kekuatan tambahan dari 10 sekte besar di wilayah Laut Selatan. Di antara 10 sekte di wilayah Laut Selatan, Biara Kingsui, yang tampaknya sangat kuat, hanyalah salah satu cabang dari kuil Miaoyin benua langit tengah, dan itu hanya apa yang disebut cabang dari Sekte Taiking. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa 4 sekte kuno dari klan manusia. Yah, karena biarawati senior terkait dengan Sekte Taiking, maka aku tidak menyembunyikan apapun. Saya memang mempelajari penjara neraka naga harimau ini dari seorang senior Sekte Taiking, dan identitas senior ini agak istimewa. Liu Ming memiliki berbagai pemikiran di benaknya. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dia hanya bisa mengakuinya. Baiklah, semuanya, asal-usul Tuan Liu mungkin terkait dengan beberapa masalah Sekte Taiking, jadi saya harap semua orang bisa menjauh. Biarawati senior Yuking mengangguk ketika dia mendengar itu, lalu dia berbicara dengan yang lain dengan tenang.
Setelah mendengar ini, bahkan Sue Kui mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia berbalik dan pergi. Melihat situasi ini, orang lain tidak berani bertanya lebih dari satu kata dan terbang menjauh. Ketika Xin Yuan pergi, dia melirik Liu Ming dengan khawatir sebelum terbang dengan pasrah. Jialan sepertinya telah mengingat sesuatu. Sebelum pergi, dia tampak curiga sambil menatap Liu Ming. Bab 464, 4 Sekte Kuno Besar. Melihat semua orang telah pergi jauh, Master Yuking membuka lengan bajunya, dan lingkaran sihir yang memancarkan cahaya kuning pucat terbuka dalam sekejap, menutupi semua area sekitar lebih dari 10 meter. Yah, aku telah memasang mantra di sini, dan tidak ada orang lain dalam jarak 1000 meter. Anda dapat memberitahu saya apapun tanpa khawatir. Tuan Yuking berkata dengan ringan. Liu Ming tidak segera menyembunyikannya. Dia hanya berbicara tentang Grandmaster Liu Yin yang terdampar di wilayah laut tahun sebelumnya dan mendirikan sekte hantu Savage, tetapi dia tidak dapat kembali ke benua langit tengah karena perjalanan panjang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan sisa hidupnya di Pulau Yunchuan. Tentu saja, dia juga dengan jujur berbicara tentang jejak pikiran surgawi yang ditinggalkan oleh Grandmaster Liu Yin, dan fakta bahwa dia memperoleh 2 buku kuno dari tembok bayangan. Satu-satunya hal yang dia sembunyikan adalah embrio pedang Tai Gang yang dijelaskan oleh Grandmaster Liu Yin saat itu. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan segalanya tentang jiwa iblis dan pikiran alternatif dalam gelembung misterius. Mengenai gelembung misterius, sangat tidak mungkin bagi Liu Ming untuk mengungkapkan apapun kepada orang luar. Setelah Senior Nun Yuking mendengar itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apa yang Liu Ming katakan benar-benar aneh dan istimewa. Dia mengeluarkan Ruyi Giok hijau dari lengan bajunya setelah sedikit ragu. Ada rune perak yang tak terhitung jumlahnya menjulang di permukaan. Saat jarinya mengetuk Ruyi Giok, cahaya putih segera menyala. Fantasi binatang kecil seperti kucing muncul dari ujung depan Ruyi Giok. Ada secercah cahaya di mata samar binatang kecil itu. Setelah melihat Liu Ming dengan dingin, ia kembali ke Ruyi Giok dengan tangisan lembut. Liu Ming merasa kedinginan karena dilirik oleh binatang kecil itu seolah-olah semua rahasianya sedang dilihat. Pada saat yang sama, Liu Ming samar-samar merasa bahwa Celestial Tablet di lautan kesadarannya tampak berkedip, tetapi kembali normal dalam sekejap. Setelah mendengar tangisan lembut dari binatang kecil itu, Senior Nun Yuking melirik Liu Ming dengan kepuasan di wajahnya dan sedikit mengangguk. Senior Yuking, apa yang saya katakan itu benar. Sama sekali tidak ada penipuan. Apa itu? Liu Ming merasakan sedikit kebingungan di benaknya saat ini. Itu bukan masalah besar. Fantasi binatang kecil tadi adalah inti dari binatang aneh. Itu disegel dalam Giok Ruyi dengan pemurnian pengorbanan. Ini dapat digunakan untuk membedakan pernyataan yang benar dan salah dari siapapun. Wanita berjubah putih memasukkan Giok Ruyi ke lengan bajunya dan menjelaskan dengan santai dalam beberapa kata. Liu Ming merasa lega saat mendengar ini. Adapun apa yang Anda katakan, meskipun saya adalah penatua dari biara Miaoyin, saya tidak tahu banyak tentang Sekte Taikang. Saya belum pernah mendengar nama Liu Yin juga. Terlebih lagi, masalah ini terlalu aneh, jadi saya tidak bisa membuat keputusan. Saya hanya bisa mengirim Tuan Liu ke Sekte Taikang untuk membiarkan para tetua memutuskan masalah ini. Itu tergantung pada Anda apakah ini berkah atau bencana. Seperti yang dikatakan Senior Nun Yuking, dia menyatukan kedua tangannya dan melantunkan Amitabha dengan lembut. Liu Ming tersenyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menolak ini? Dia hanya bisa mengangguk dan menerima ini. 3 hari kemudian, semua tamu dan ketua aula asosiasi Changfeng berkumpul di markas. Pemandangan itu terlihat sangat damai. Mereka jelas merayakan kemenangan dalam pertempuran judi. Pada saat ini, Feng Zhan sedang duduk di kursi utama, dan 2 orang di kedua sisi adalah Liu Ming dan Xin Yuan. Meskipun beberapa keadaan tak terduga terjadi dalam pertempuran judi ini, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa asosiasi Yi Changfeng menang pada akhirnya. 2 tamu, Liu Ming dan Xin Yuan berkontribusi pada kemenangan kali ini. Saya telah berjanji untuk memberikan 300.000 batu roh kepada mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Jika kita memenangkan pertarungan judi, para peserta bahkan bisa mendapatkan harta karun dari perbendaharaan. Nanti, kalian berdua bisa mengikutiku untuk mendapatkannya. Feng Zhan berkata dengan senyum hangat di wajahnya, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Wei Zong sama sekali.
Dia melambaikan lengan bajunya, dan dua kantong batu roh terbang ke Liu Ming dan Xin Yuan. Terima kasih, Presiden Feng. Xin Yuan mengambil tas itu di satu tangan. Dia memeriksanya dengan kekuatan mentalnya, lalu dia segera menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan senang hati. Setelah Liu Ming mengambil tas itu, dia juga menangkupkan tinjunya. Pak, Liu melewati 4 putaran kompetisi kali ini dan akhirnya menyelesaikan kemenangan. Itu tidak mudah. Itu adalah kontribusi yang besar, jadi Tuan Liu dapat memilih 2 harta lagi dari perbendaharaan. Begitu pernyataan ini keluar, banyak deputi, murid, dan tamu berpangkat tinggi di sekitarnya terkejut. Kemudian, mereka semua melemparkan tatapan iri ke arah Liu Ming. Kemenangan Liu Ming kali ini tidak hanya membuat asosiasi Changfeng menegaskan dominasi di antara banyak sekte di wilayah Laut Selatan, tetapi juga meningkatkan reputasi Feng Zhan. Selain itu, Sekte Lima Roh juga cukup puas dengan hasil pertarungan judi ini. Pada hari perjudian, Feng Zhan juga diam-diam berjanji bahwa jika Liu Ming menang, dia akan memberikan 2 harta lagi. Pengumuman publik kali ini juga menunjukkan sikapnya yang jelas tentang reward and punishment. Setengah jam kemudian, begitu pintu aula utama terbuka, Feng Zhan keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Liu Ming dan Xin Yuan di belakangnya. Mereka bertiga kemudian berjalan ke aula samping yang sangat sunyi tidak jauh. Dekorasi di aula sangat elegan. Seorang wanita muda berjubah putih sedang duduk di depan pintu. Itu adalah biarawati senior Miao Yinuneri Yuking yang mereka lihat di lembah api hari itu. Senior Yuking, mohon tunggu sebentar. Saya akan membawa tamu Liu ke perbendaharaan untuk memilih beberapa harta sebagai hadiah, lalu dia bisa pergi bersamamu. Feng Zhan melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia menutup matanya untuk beristirahat. Feng Zhan kemudian memberitahu pelayan itu untuk membuatkan teh untuk biarawati, lalu dia berbalik dan membawa Liu Ming dan Xin Yuan keluar dari aula samping, berjalan lurus ke belakang aula utama. Mereka bertiga melewati koridor panjang dan tiba di sebuah pintu kecil di belakang aula utama. Setelah memasuki pintu, mereka berjalan menyusuri jalan rahasia untuk sementara waktu sebelum muncul di depan pintu batu giok berukir. Presiden Feng, perbendaharaan ini tepat di belakang aula utama, dan tidak dijaga. Tidakkah kamu khawatir akan terjadi sesuatu? Xin Yuan bertanya dengan ragu. Tamu Xin tidak tahu bahwa perbendaharaan ini ditempa oleh seorang master bengkel. Perbendaharaan itu sendiri adalah senjata spiritual yang sangat kokoh. Jika seseorang ingin masuk, dia akan memicu pesona dan membuat dirinya terjebak. Feng Zhan menjawab sambil tersenyum. Dia menepuk pinggangnya, dan batu giok kristal kecil muncul di tangannya. Dia kemudian menembak batu giok ke dalam alur di pintu batu giok berukir. Dia meluncurkan simbol ke batu giok juga. Pintu giok berukir tiba-tiba mulai bergetar, dan lampu hijau menyala di gerbang, membuat suara gemuruh. Setelah beberapa detik, pintu perbendaharaan perlahan terbuka. Kemudian, Feng Zhan masuk bersama Liu Ming dan Xin Yuan. Begitu mereka bertiga melangkah ke perbendaharaan, pintu di belakang mereka tertutup sendiri. Meskipun perbendaharaan itu tidak besar, itu memiliki lebar beberapa ratus meter. Itu dipisahkan menjadi 6 area oleh dinding cahaya. Setiap area memiliki deretan rak penyimpanan. Rak-rak itu ditumpuk dengan kotak batu giok dengan berbagai ukuran dan warna. Liu Ming secara kasar menghitung bahwa ada lebih dari 300-400 harta di perbendaharaan asosiasi Changfeng. Kalian berdua tidak harus sopan. Pilih saja sesuka hati. Harta karun yang cocok untuk penggarap fisik ada di area itu. Feng Zhan melihat bahwa wajah keduanya canggung. Mereka sepertinya tidak tahu bagaimana memulainya, jadi dia menunjuk ke area yang dikelilingi oleh dinding cahaya biru. Terima kasih, Presiden Feng. Begitu Xin Yuan mengucapkan terima kasih, dia berjalan cepat ke area biru dan mengambil kotak giok. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah kunci gelap kecil. Setelah menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya, kunci kecil itu berubah menjadi baju besi hitam. Ini adalah armor rantai hitam. Itu terbuat dari besi hitam ribuan tahun. Ini berisi 19 lapisan pesona. Itu adalah senjata spiritual kelas atas. Feng Zhan melihat barang di tangan Xin Yuan dan menjelaskan. Xin Yuan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menarik kekuatan spiritualnya seolah-olah dia tidak puas dengan itu,
dan dia mengembalikan item yang dikembalikan ke kunci kecil ke dalam kotak giok. Setelah itu, dia mulai memilih lagi. Liu Ming datang ke sini untuk suatu tujuan. Dia tidak di sini untuk senjata spiritual, tetapi untuk menemukan bambu kosong. Saat dia melihat sekeliling, tatapannya tetap berada di bagian terdalam dari perbendaharaan yang dikelilingi oleh dinding cahaya berwarna-warni. Hanya ada 6 kotak giok putih dengan panjang berbeda di area ini. Liu Ming berjalan ke rak penyimpanan. Dia melambaikan satu tangan dan mengambil satu kotak giok di tangannya. Dia membukanya, dan cahaya warna-warni yang menyilaukan bersinar dari kotak giok. Setelah cahaya menghilang, Liu Ming melihat ke bawah ke kotak giok dan menemukan bahwa itu adalah biji 5 warna. Bijinya jernih, dan 5 warna merah, kuning, biru, hijau dan ungu dipancarkan oleh pembiasan cahaya di ruangan itu. Itu tampak sangat indah. Kemudian Liu Ming membuka kotak giok yang tersisa satu per satu. Ketika dia membuka kotak giok kelima, dia tiba-tiba menemukan bagian bambu perak yang ditutupi dengan pola roh 5 warna tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Liu Ming sangat gembira, mengetahui bahwa benda ini adalah bambu kosong, tetapi dia masih tetap tenang saat dia menutup kotak dan mengembalikannya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Liu Ming akhirnya memilih 2 harta lagi, dia kembali ke daerah ini secara acak dan mengambil kotak berisi void bambu di tangannya. Ketika dia kembali ke pintu dengan 3 kotak batu giok di tangannya, Xin Yuan sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zhan sambil memegang kotak batu giok hitam di tangannya. Kakak Liu telah memetik begitu lama, harta apa yang kamu temukan? Xin Yuan bertanya pada Liu Ming sambil tersenyum. Saya tidak menemukan senjata spiritual yang cocok, jadi saya hanya memilih beberapa bahan yang tampaknya luar biasa. Saya akan menemukan seseorang untuk menempa saya senjata spiritual ketika saya sampai di benua langit tengah. Liu Ming secara alami tidak menyebutkan void bambu, jadi dia menepisnya. Xin Yuan tidak banyak bertanya. Setelah membuka kotak giok di tangannya, itu berisi 3 pil hitam. Saya memilih 3 pil husa ini. Saya mendengar Presiden Feng berkata bahwa pil ini tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga memiliki efek meningkatkan kemurnian kekuatan spiritual, yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penggarap fisik. Ketika saya keluar, saya akan mulai berkultivasi di balik pintu tertutup untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Xin Yuan tersenyum dan berkata kepada Liu Ming seperti dia mendapat harta yang berharga. Feng Zhan di samping hanya melirik kotak giok di tangan Liu Ming, lalu dia mengangguk dan berkata, karena kalian berdua telah selesai memilih harta, maka kita harus pergi. Seperti yang dikatakan Feng Zhan, dia meninggalkan perbendaharaan bersama mereka. Di aula samping asosiasi Changfeng, Senior Nun Yuking sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Dia masih tidak menyentuh tes spiritual di sampingnya sama sekali. Tiba-tiba, pintu dibuka. Itu adalah Feng Zhan yang membawa Liu Ming dan Xin Yuan kembali ke tempat ini lagi. Liu Ming, karena masalah ini sudah selesai, kamu bisa pergi bersamaku. Wanita berjubah putih membuka matanya dan berdiri saat dia berkata dengan ringan. Hai, kami telah meninjau dan menurunkan tolok ukur dari semua tujuan komunitas Patreon kami. Silakan periksa. Bab 465, Kuil Panruo. Ya, Liu Ming berkata dengan hormat, lalu dia berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada Feng Zhan dan Xin Yuan. Presiden Feng, terima kasih atas perhatian Anda di asosiasi Changfeng. Liu Ming membungkuk sambil menangkupkan tinjunya ke Feng Zhan dan berkata dengan sopan. Tamu Liu, kamu tidak harus sopan. Andalah yang berkontribusi pada asosiasi Changfeng. Karena tamu Liu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Taiking Benua Langit Tengah, ini mungkin kesempatan bagi Anda kali ini. Saya secara alami tidak akan menahan tamu Liu di sini. Feng Zhan tersenyum sedikit. Kakak Liu masih memiliki jalan panjang untuk pergi ke Benua Langit Tengah kali ini. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat Anda lain kali. Hati-hati, Xin Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Xin, hati-hati dan selamat tinggal. Liu Ming menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Sambil berbicara, wanita berjubah putih sudah berjalan ke pintu. Dia melambaikan satu tangan untuk mengangkat Liu Ming, lalu mereka membumbung ke langit dan pergi. Sebulan kemudian, di sebuah pulau kecil di wilayah Laut Selatan, di pegunungan yang sangat rahasia. Tempat itu dikelilingi oleh awan dan semak-semak. Itu jelas tempat yang terpencil.
Itu juga dikabarkan menjadi tempat terlarang untuk sekte rahasia di wilayah Laut Selatan. Di ujung jalan berliku di kaki gunung, sekelompok 4 orang berdiri di kedalaman gua batu setinggi 10 meter, di depan pintu raksasa yang diukir padat dengan pola roh biru. 2 orang di depan sedang mengobrol. Salah satunya adalah seorang wanita muda dengan rambut panjang di atas bahunya dan jubah putih, yang lainnya adalah pria parubaya yang mengenakan topi tinggi dan jubah putih. Pasangan yang sangat muda di belakang adalah Liu Ming dan Ji Alan. Master Sekte Li, kali ini saya ingin meminta bantuan sekte Anda lagi untuk menggunakan susunan teleportasi ini. Wanita berjubah putih memberi hormat kepada pria parubaya itu dan berkata, Nona Yuking, Anda tidak perlu bersikap sopan dengan saya. Biara Miaoyin memiliki hubungan dekat dengan sekte roh bumi kami. 100 tahun yang lalu, 2 sekte Anda dan saya memiliki perjanjian aliansi, jadi itu hanya tugas yang mudah untuk menggunakan susunan teleportasi ini. Pria parubaya itu mengungkapkan senyuman. Sekte Master Li bersikap sopan. Mengaktifkan susunan teleportasi kuno ini akan menghabiskan banyak batu kristal ruang angkasa bermutu tinggi. Saya akan berterima kasih sekali lagi karena telah membantu kami. Biarawati itu berterima kasih kepada pria berjubah putih itu lagi. Pria parubaya itu juga tersenyum sebagai balasannya. Dia mengeluarkan token dari pinggangnya dan mengguncangnya sedikit. Engah. Sebuah cahaya biru keluar dari token dan melintas ke pintu batu. Setelah pola roh di gerbang batu melintas liar selama beberapa kali, perlahan-lahan terbuka di tengah suara gemuruh, dan koridor gelap terlihat samar-samar. Ada banyak pesona di sini, tolong ikuti saya dengan cermat, 2 teman kecil. Jika Anda mengambil satu langkah salah dan memicu pesona, itu akan merepotkan. Pria parubaya itu memberitahu Liu Ming dan Ji Alan. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih keluar dan menerangi gua. Terima kasih senior untuk mengingatkan. Keduanya mengangguk buru-buru dan menindaklanjuti setelah mendengar itu. Begitu keempat orang itu masuk, pintu batu di belakang mereka segera ditutup dengan kilatan pola roh, pulih seperti biasanya. Setelah berjalan melalui koridor sepanjang 100 meter yang miring ke bawah, ruang di depan mereka menjadi lebar. Ada aula dengan ukuran beberapa hektar. Ada beberapa simbol yang tidak diketahui terukir di dinding sekitarnya. Ini sepertinya pesona yang dibuat oleh sekte roh bumi. Di sudut aula, ada barisan berukuran 30 meter. Area itu diukir dengan pola roh, dan ada beberapa karakter kuno yang aneh di atasnya. Ada beberapa alur di sekitarnya, yang seharusnya digunakan untuk batu kristal kelas atas. Tolong, pria parubaya itu memberi isyarat kepada ketiganya untuk berjalan ke dalam barisan, lalu dia mengeluarkan beberapa batu kristal hitam dan memasukkannya ke dalam alur di sekitar susunan satu persatu. Ketika area ini diaktifkan, akan ada beberapa fluktuasi kekuatan spiritual. Kalian berdua mencoba menahan kekuatan spiritualmu untuk mencegah kecelakaan. Wanita berjubah putih mengingatkan Liu Ming dan Ji Alan. Keduanya tercengang mendengarnya, dan mereka mengangguk. Setelah pria parubaya itu meletakkan batu kristal, dia mengeluarkan dis dengan satu tangan. Dia membuangnya, dan itu melayang di atas susunan kuno. Kemudian ada suara dengungan dari barisan kuno, dan gelombang spiritual besar meledak, menembakkan beberapa lampu hijau yang menyilaukan darinya. Liu Ming menutup matanya tanpa sadar dan memusatkan kekuatan mentalnya dengan putus asa. Dia merasa bahwa kekuatan spiritual yang kuat berkumpul di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia menjadi panas. Penglihatannya menjadi kabur, lalu dia menghilang dalam barisan. Setelah beberapa saat, Liu Ming membuka matanya dengan pusing dan menemukan bahwa dia sudah muncul di aula lain. Wanita berjubah putih dan Ji Alan berdiri di sampingnya. Aula utama cukup luas. Lantainya terbuat dari batu abu-abu. Selusin pilar batu tertanam rapat dengan permata yang bersinar, menerangi aula dengan jelas. Tetapi di aula yang begitu luas, hanya ada seorang biksu tua dengan rambut putih yang duduk di atas futon di pintu keluar. Beku itu mengenakan jubah. Matanya tertutup. Saat dia sedang melantunkan mantra, dia terus menghitung manik-manik. Liu Ming tidak bisa merasakan kekuatan spiritual sedikit pun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Pada saat ini, senior Nun Yuking melangkah maju perlahan. Dia menyatukan kedua tangannya, membungkuk hormat kepada biksu tua, dan memanggil, Guru Junior. Namun, biksu tua itu tetap tanpa ekspresi. Dia tidak bergerak dengan mata tertutup, dia melantunkan kitab suci Buddhis dengan lembut. Yuking tidak terkejut sama sekali.
Setelah memberi hormat lagi, dia memimpin Liu Ming dan Jialan keluar dari aula dari biksu tua. Pada saat yang sama, beberapa suara bel yang jernih terdengar dari kejauhan. Melihat sekeliling, di dinding halaman kuning, tangga batu putih abu-abu sederhana terhubung ke beberapa kuil yang lebih kecil. Setelah Liu Ming diam-diam melepaskan gumpalan kekuatan mental, dia terkejut menemukan bahwa hanya ada selusin biksu di seluruh kuil, tetapi mereka semua adalah manusia tanpa kecuali. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang kuil, Liu Ming tidak bisa tidak melihat ke belakang. Dia melihat plakat kayu kamper di pintu gerbang candi dengan tulisan, Candi Panruo, tertulis di atasnya. Tapi di luar kuil, ada tanah hitam tak berujung. Biarawati senior Yuking mengangkat tangannya, melepaskan burung bangau kertas biru muda, dan kemudian meluncurkan sebuah simbol. Bangau kertas membunyikan lonceng yang jelas. Dengan cahaya putih melintas di tubuhnya, ukurannya segera bertambah. Derek kertas ukuran inci menjadi 100 meter. Itu adalah burung raksasa dengan topi merah dan pola biru dan putih. Setelah mereka bertiga melompat ke atas bangau kertas, sosok senior Nun Yuking melintas dan mendarat di kepala bangau kertas dengan ringan, lalu dia memberi isyarat. Mendengar kicau bangau kertas, ia langsung mengepakkan sayapnya. Itu melemparkan badai dan membubung ke langit, membawa mereka ke arah tertentu. Setengah bulan kemudian, di atas pegunungan mini yang terbentang oleh lebih dari 10 puncak hijau zamrud, seekor bangau kertas biru dan putih melintas, meninggalkan tanda awan putih di langit. Bangau kertas tidak terbang dalam garis lurus. Mungkin itu sengaja menghindari beberapa sekte atau kota yang ramai. Kadang-kadang, itu berbelok ke barat dan timur ke pegunungan dan punggung bukit yang tidak dapat diakses. Oleh karena itu, dalam perjalanan, selain sesekali bertemu dengan beberapa pembudidaya tingkat rendah yang mengendarai senjata spiritual mereka di jalan, mereka tidak bertemu siapapun. Mereka tidak bertemu dengan kelompok pembudidaya yang awalnya dibayangkan Liu Ming. Jelas bahkan di benua langit tengah, pembudidaya relatif jarang dibandingkan dengan manusia. Selain itu, tempat ini tidak begitu damai seperti yang terlihat di permukaan. Jika tidak, untuk pembangkit tenaga listrik real pellet state seperti Yuking tidak harus begitu berhati-hati. Biarawati senior Yuking duduk di kepala bangau kertas dengan mata tertutup. Dia jarang berbicara dengan mereka selama perjalanan. Dia hanya bermeditasi dengan tenang hampir sepanjang waktu. Jialan, mengenakan kemeja kuning pucat, duduk bersila di samping Liu Ming, diam-diam melihat pemandangan di bawah. Apakah itu perbukitan hijau dan batu-batu besar yang ditumpuk di bawah, atau tetesan air yang jernih dan menyenangkan, atau binatang buas dan burung yang mencari makan di pegunungan dan hutan, mereka tampaknya mampu menarik perhatiannya. Tatapan Liu Ming menyapu wajahnya yang lembut, lalu dia mencium aroma samar wanita itu, dan dia tidak bisa menahan senyum sedikit pahit. Setelah dia meninggalkan asosiasi Changfeng dengan senior Nun Yuking hari itu, dia pergi ke biara King Sui untuk tinggal selama 2 hari. Selama periode ini, senior Nun Yuking sebenarnya sangat tertarik pada Jialan. Setelah menguji bakatnya dengan sengaja, dia tiba-tiba menemukan bahwa Jialan bukanlah fisik sucubus murni, tetapi fisik sucubus langit yang sangat mirip dengan fisik sucubus. Meskipun perbedaan antara keduanya hanya satu kata, fungsi mereka sangat berbeda. Fisik sucubus dapat menekan orang dengan tingkat budidaya yang sama atau bahkan tingkat rendah, tetapi ketika menghadapi musuh yang kuat dari tingkat yang lebih tinggi, efeknya akan sangat melemah. Oleh karena itu, meskipun itu juga merupakan tubuh spiritual yang sangat langka, ia masih memiliki kekurangan. Meskipun fisik sucubus langit ini sangat mirip dengan fisik sucubus di permukaan, dan mudah keliru untuk nanti, itu sebenarnya memiliki beberapa efek yang luar biasa. Jika orang tersebut mengolah teknik yang sesuai, dia bisa memaksimalkan kekuatan ilusi, membunuh musuh dengan kekuatan tak terlihat. Dan tubuh spiritual semacam ini sangat langka di benua langit tengah, senior Nun Yuking juga belajar dari catatan kuno. Dia juga kebetulan tahu bahwa tetua sekte Taiking tertentu memiliki teknik yang tidak memiliki penerus, dan teknik ini cocok untuk tubuh spiritual ini. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Jialan tidak secara resmi menjadi murid dari setiap tetua biara King Sui, dia langsung membawanya dari Nun Miao Xin dan membawanya ke sekte Taiking di sepanjang jalan. Meskipun biarawati berjubah hijau sangat enggan untuk memberikan Jialan, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka bagi Jialan. Setelah percakapan, dia setuju dan memberi Jialan beberapa senjata spiritual. Dengan cara ini,
menjadi senior Nun Yuking berangkat dengan mereka berdua. Saat bergaul di jalan ini, Jialan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mengingat masa lalu di depan Liu Ming, dan dia menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap Liu Ming. Ini secara alami membuat Liu Ming tidak berdaya. 2 bulan kemudian, di gurun tak berpenghuni, seorang pria dan 2 wanita berjalan maju. Gurun di depan seperti laut kuning yang tak berujung. Di bawah sinar matahari, bintik-bintik cahaya keemasan bisa dilihat. Angin kencang kadang-kadang datang, mengaduk kabut pasir kuning yang bisa mengaburkan langit. Area pasir laut berasap ini diatur dengan pesona pembatasan penerbangan karena beberapa segel kuno, tetapi kita hanya perlu berjalan selama setengah hari ke tempat di mana susunan teleportasi kuno jarak jauh berikutnya berada. Wanita berjubah putih berjalan di garis depan sambil menjelaskan kepada mereka berdua. Liu Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana susunan teleportasi di padang pasir akan mengarah, tetapi dia tidak banyak bertanya dan mengikuti di belakang diam-diam. Jialan dengan penasaran bertanya pada wanita berjubah putih tentang benua langit tengah. Bab 466, Gunung Seribu Roh. Benua langit tengah besar dan memiliki banyak kekuatan, tetapi didominasi oleh ras manusia kita. Di antara banyak kekuatan sekte ras manusia, 4 sekte kuno adalah kepala. Sekte Taiking adalah salah satu dari 4 sekte kuno, dan asal sejarahnya dikatakan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Kekuatan yang berafiliasi dengannya tidak terhitung. Cabang sekte kuno ribuan tahun seperti biara Miaoyin saya memiliki sebanyak 36 cabang. Kecuali ras manusia, ada beberapa tempat yang ditempati oleh klan Biskin dan beberapa klan alien. Beberapa dari mereka sangat kuat sehingga mereka dekat dengan 4 sekte kuno. Mereka tidak boleh diremehkan, wanita berjubah putih itu berkata dengan lemah kepada 2 orang di belakangnya. Liu Ming terkejut mendengarnya. Ada sebanyak 4 sekte kuat seperti sekte Taiking, dan ada kekuatan asing lain yang tidak lebih lemah dari 4 sekte kuno. Ini di luar dugaannya. Beberapa jam kemudian, di sebelah bukit rendah abu-abu putih di padang pasir, wanita berjubah putih mengeluarkan kompas. Setelah meluncurkan simbol padanya, penunjuk pada kompas sedikit bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari kompas dan tenggelam ke dalam bukit. Setelah suara gemuruh yang keras, seluruh bukit terguncang, dan pintu masuk setinggi 10 meter muncul. Liu Ming dan Jialan mengikuti wanita berjubah putih ke dalam gua. Setelah melewati terowongan sepanjang 1000 meter dan lapisan pesona, mereka tiba di platform batu yang tampaknya bobrok. Di tengah platform batu, sebuah arai teleportasi perak pucat kecil tertulis di atasnya. Ada alur seukuran ibu jari di tengah susunan teleportasi, dan ada beberapa pola roh yang berkedip-kedip. Setelah wanita berjubah putih memberi isyarat kepada mereka untuk berjalan ke dalam barisan, dia mengeluarkan batu kristal luar angkasa dan melemparkannya ke dalam alur. Dengan kilatan cahaya putih, mereka bertiga menghilang di tempat. Dengan cara ini, mereka terbang atau mengambil lingkaran teleportasi dari tempat tertentu. Di bawah keadaan bahwa mereka tidak tertunda oleh masalah apapun, mereka masih membutuhkan waktu setengah tahun untuk akhirnya memasuki pedalaman benua langit tengah. Mereka secara bertahap mendekati Gunung Seribu Roh di mana sekte Taiking berada. Hari ini, di langit yang tinggi tidak jauh dari Gunung Seribu Roh, seekor bangau kertas biru dan putih terbang dari langit yang jauh. Di depan bangau kertas, seorang wanita berjubah biarawan putih bulan berdiri di sana. Matanya tampak gelap saat dia menatap pegunungan yang jauh. Di belakangnya, ada seorang pria dan seorang wanita duduk bersila, memandang pegunungan yang terus-menerus jauh. Itu Yuking, Liu Ming dan Jialan yang datang ke sini jauh-jauh dari wilayah Laut Selatan. Liu Ming hanya bisa melihat puncak gunung yang terhubung dengan ketinggian berbeda dalam jarak 10 mil. Itu tampak tak berujung. Setiap gunung samar-samar dibungkus dengan kabut putih. Saat melewati ruang yang tampaknya biasa, tiba-tiba riak seperti air menyebar. Liu Ming hanya merasa matanya kabur. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Bangau kertas membawa ketiga orang itu ke dunia lain. Dia melirik dengan heran, tetapi dia melihat bahwa di sekelilingnya ada gunung yang beberapa kali lebih megah dari sebelumnya. Di depannya ada gunung besar dengan ketinggian 10.000 meter di puncaknya. Beberapa karakter hijau sederhana dan kuat terukir di monumen, Sekte Taiking.
Monumen batu itu bersinar dengan cahaya perak di bawah pantulan sinar matahari. Dua karakter hijau di permukaan memberi orang perasaan serius. Pada saat ini, dua elang raksasa putih tiba-tiba melayang ke langit di antara puncak besar ini. Seorang pria muda mengenakan jubah biru muda berdiri di atas masing-masing elang. Mereka sudah sampai di depan bangau kertas hanya dalam sedetik, menghalangi jalan mereka. Bolehkah aku menanyakan namamu? Ini sudah menjadi pintu masuk sekte kami. Orang-orang yang bukan milik sekte kami tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa izin. Di elang raksasa di sebelah kiri, seorang pria berusia 20-an melirik senior Nun Yuking, lalu dia segera berkata dengan sedikit membungkuk. Pemuda itu tampaknya beberapa tahun lebih muda dari Liu Ming, dan tubuhnya memancarkan aura negara kondensasi, tetapi dia tidak rendah hati atau sombong menghadapi Yu Qing yang memiliki budidaya negara pelet nyata. Hal ini membuat mata Liu Ming berkedip dan melirik orang ini dua kali. Saya Yu Qing, penatua biara Miaoyin. Kali ini saya membawa dua junior dan ingin bertemu dengan senior fellow apprentice Feng dari Emerald Cloud Peak. Setelah itu, senior Nun Yu Qing mengeluarkan liontin giok hijau pucat dan melemparkannya ke pemuda di sebelah kiri. Setelah pemuda itu mengambil liontin giok dengan satu tangan, dia meluncurkan simbol ke sana. Setelah pemeriksaan yang cermat untuk sementara waktu, dia mengembalikannya kepada senior Nun Yu Qing. Apakah Anda masih memiliki kredensial lain? Pemuda di sebelah kiri bertanya setelah beberapa transmisi suara sederhana dengan pemuda lain. Biarawati senior Yu Qing melihat bahwa dua orang di depannya sangat berhati-hati, dan dia tidak merasa terganggu. Dia tersenyum tipis dan membuat gerakan. Dia mengangkat satu tangan, dan lampu hijau keluar dari lengan bajunya. Itu mengembun menjadi jarum jimat seukuran telapak tangan di udara dengan jarak puluhan meter, dan semburan suara Sansekerta keluar darinya. Seni mistik suara hijau. Ternyata itu adalah senior dari biara Miaoyin. Mohon maafkan junior karena tidak sopan. Junior fellow apprentice Zeng akan mengambil senior ke Emerald Cloud Peak, dan saya akan terus berpatroli di sini. Kata pemuda di sebelah kanan elang raksasa. Bocah lelaki yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun ini sebenarnya memiliki basis kultivasi periode kondensasi. Junior adalah Zeng Xiao, senior, silakan ikut denganku. Setelah pemuda di sebelah kiri pergi berpatroli, pemuda di sebelah kanan memperkenalkan dirinya dan memimpin jalan dengan elang raksasa. Biarawati senior Yu Qing mengangguk sedikit, dan bangau kertas membunyikan lonceng yang jelas di bawah kakinya, lalu mereka mengikuti elang melewati pegunungan. Yang disebut Gunung Seribu Roh sebenarnya adalah hamparan pegunungan dengan radius ribuan mil. Di antara mereka, ada hampir 1000 puncak. Puncak besar tingginya sekitar puluhan ribu meter. Puncaknya tidak terlihat sama sekali. Puncak kecil itu tingginya sekitar 10.000 meter. Sungai-sungai besar dan kecil mengalir di antara gunung-gunung, dan danau-danau dan sejenisnya bahkan lebih banyak lagi. Sepanjang jalan, karena sebagian besar puncak sangat tinggi sehingga berada di atas awan, Liu Ming samar-samar bisa melihat beberapa menara tinggi dan paviliun di awan putih. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di antara beberapa puncak gunung, masih ada beberapa bangunan indah yang tergantung di udara. Beberapa hanya terangkat oleh awan putih, dan terlihat jelas, sementara beberapa disembunyikan oleh berbagai cahaya. Mereka tampak kabur dan tidak bisa didekati dengan mudah. Klaster cahaya melarikan diri terbang masuk dan keluar dari bangunan gunung ini. Tidak hanya orang yang mengendarai burung roh dan menginjak awan, tampak seperti makhluk abadi, tetapi ada juga orang yang mengendarai mobil terbang dan senjata ajaib terbang aneh lainnya. Sama seperti Liu Ming dan Jialan tercengang melihat ke segala arah, mereka datang ke sebuah paviliun antik di bawah gunung. Paviliun tingginya lebih dari 100 meter, itu dibangun di sebelah gunung. Sebuah plakat kayu kamper digantung di atas pintu paviliun. 3 karakter emas besar, Paviliun Yuanlai, tertulis di atasnya. Pola ukiran kayu yang indah di sekelilingnya memberikan pesona yang unik. Kedua teman ini dapat beristirahat sejenak di Paviliun Yuanlai ini. Senior Yu Qing, tolong ikut saya. Puncak awan Zamrud tidak jauh. Zeng Xiao pertama-tama berkata kepada Liu Ming dan Jialan, lalu dia menoleh ke senior Nun Yu Qing dengan hormat. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya akan membuat pengaturan untuk sisa masalah ini setelah saya melapor ke Sekte Tai Qing yang lebih tua. Senior Nun Yu Qing mengangguk. Setelah menginstruksikan mereka dalam beberapa kata,
dia membiarkan mereka turun dari bangau kertas dan pergi bersama Zheng Xiao. Setelah Liu Ming dan Jialan saling memandang, mereka hanya bisa berjalan ke paviliun dengan jujur. Begitu mereka memasuki gerbang, lantai pertama paviliun adalah aula. Panjangnya 100 meter. Beberapa meja dan kursi kayu sederhana ditempatkan di dalamnya. Ada dua pria parubaya dengan pakaian ketat biru samar. Mereka mengobrol dengan lembut. Ketika salah satu dari mereka melihat Liu Ming masuk, dia segera bangkit dan memberi isyarat agar keduanya mengikutinya ke atas. Jelas, orang ini telah diberitahu oleh pesan Zheng Xiao. Kamar berada di lantai 2. Pria parubaya itu menginstruksikan Liu Ming dan Jialan tentang hal-hal yang perlu mereka perhatikan agar mereka tidak meninggalkan paviliun begitu saja, lalu dia memberi kamar untuk mereka masing-masing. Kamar Liu Ming diatur di ujung koridor di lantai 2. Dia membuka pintu dan melihat. Desain ruangannya sederhana. Kecuali beberapa perabot seperti meja, kursi dan tempat tidur kayu, tidak ada perabot lain. Kebanyakan dari mereka dikemas dengan rapi. Liu Ming melepaskan pikiran surgawinya untuk memindai ruangan. Setelah menemukan bahwa ada beberapa mantra sederhana untuk mengisolasi kekuatan mental, dia duduk bersila dan bermeditasi. Malam itu, Liu Ming, yang telah mendapatkan kembali semangatnya, mulai berjalan-jalan di kamarnya. Dia diam-diam memikirkan berbagai pengalaman yang dia miliki sejak keluar dari Pulau Mematikan. Rasanya seperti mimpi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia segera bermeditasi lagi. Dia melepaskan kekuatan mental ke dalam lautan kesadarannya dan menuangkan semua kekuatan spiritual ke dalam tablet surgawi. Setelah beberapa saat, setelah Celestial Tablet bersinar, dia memasuki ruang misterius lagi. Senior Lohu, Junior perlu meminta saran, Liu Ming berkata dengan hormat di langit kelabu. Akibatnya, setelah beberapa detik, ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Setelah sosok hijau muncul, Liu Ming yang berusia 13 atau 14 tahun muncul diam-diam. Setelah melihat Liu Ming, dia berkata dengan kosong, "Bicaralah, mengapa kamu datang ke sini kali ini?" Senior Luohu, kamu harus jelas tentang apa yang terjadi di luar. Beberapa bulan yang lalu ketika Senior Nun Yuking mengeluarkan senjata spiritualnya untuk mengaktifkan seni mistik untuk memeriksa apakah saya berbohong, saya samar-samar merasakan gerakan di Celestial Tablet. Apakah senior itu membantuku menyembunyikannya? Liu Ming bertanya pada pemuda di depannya dengan perlahan. Ya, memang benar aku melakukan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa bersembunyi dari jiwa Bian, binatang mitos yang bisa membedakan benar dan salah? Pemuda berjubah hijau itu mengaku tanpa mengedipkan matanya. Ternyata senior Luohu benar-benar membantuku. Terima kasih senior atas bantuan Anda. Jika junior menghadapi musuh yang kuat, bisakah kamu, kata Liu Ming dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan dia segera ingin mengatakan sesuatu. Anda sebaiknya menghilangkan pikiran ini. Jika bukan karena pengungkapan, penjara, itu sendiri terakhir kali, saya tidak bisa dan tidak akan membantu. Dan bahkan saat ini, energi yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun telah dikonsumsi. Jika saya melakukannya sekali lagi, saya pasti akan tertidur lelap lagi. Pria muda berjubah hijau melambaikan tangannya dan menyela Liu Ming. Bab 467, Puncak Awan Zamrud. Sasaran komunitas Patreon, saat ini di 0,43%, jangan menyerah. Saya melihat, sepertinya aku benar-benar memiliki harapan palsu. Namun, lain kali ruang misterius ini menarik kekuatan spiritual, saya masih berharap senior akan memberi tahu saya. Dengan cara ini, junior juga dapat membuat beberapa persiapan sebelumnya. Seperti yang didengar Liu Ming, dia tentu saja kecewa. Dia tertawa pahit, lalu dia berterima kasih dan berkata begitu. Masih ada 1,5 tahun sebelum penyerapan kekuatan spiritual berikutnya. Tetapi dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, selama Anda menggunakan sebagian dari umur Anda harus dapat memenuhi persyaratannya. Luohu mendengar kata-kata itu dan menatap Liu Ming dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan agak belak-belakan. Mendengar bahwa itu hanya 1,5 tahun dan dia bahkan harus menggunakan umurnya, hatinya bergetar. Ketika dia ingin menanyakan sesuatu lagi, Luohu tiba-tiba berkata, seseorang ada di luar, dan dia menjentikkan lengan bajunya. Liu Ming hanya merasakan ledakan dari lautan kesadarannya dan penglihatannya menjadi kabur. Ketika dia membuka matanya lagi,
dia menyadari bahwa dia telah kembali ke kamarnya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Setelah dia menenangkan pikirannya, dia turun dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kayu. Jialan, mengenakan kemeja kuning muda, berdiri di luar pintu. Wajah Liu Ming secara alami penuh kejutan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berbalik untuk membiarkannya masuk. Tapi kata-kata pertama yang diucapkan wanita itu saat dia masuk membuat ekspresinya berubah. "Pak Liu, apakah kamu dan aku pernah bertemu sebelumnya?" Liu Ming menatap wajah indah wanita ini, dan dia sebenarnya tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Setelah Jialan berbicara, dia hanya menatap Liu Ming dalam diam, dia tidak mengucapkan kalimat kedua. Setelah memikirkannya sejenak, Liu Ming masih menghela nafas dan berbicara tentang insiden bahwa mereka berdua bergabung dengan Sekte Hantu Savage pada saat yang sama. Dia adalah klan makhluk laut berdarah campuran, pertempuran antara klan makhluk laut, dan dia ditangkap oleh Raja Sirene. Akibatnya, Jialan tampak tidak yakin untuk beberapa saat setelah mendengar kata-kata ini, dia dalam keadaan kesurupan sejenak. Dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perilaku Jialan ini secara alami membuat Liu Ming bingung. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan apapun. Pada saat yang sama, di dalam aula gunung di Sekte Taiking. Apa? Ada berita Liu Yin yang menghilang ribuan tahun yang lalu. Seorang pria berwajah putih berusia 30-an berkata dengan ekspresi terkejut. Mengenakan jubah hijau dan mahkota safir, orang ini memukul di tengah kursi utama aula utama, bermain dengan manik-manik hijau di tangannya. Berita ini benar. Jika Mes Yuking dari biara Miaoyin tidak membawa berita ini kepada kita, siapa yang mengira bahwa murid esoteris ini sebenarnya terdampar di tempat yang begitu terpencil. Dia bahkan mendirikan sekte kecil sendiri. Seorang anak laki-laki yang tampak berusia 13 tahun dengan jubah abu-abu dengan fitur wajah yang bagus berkata dengan nada yang lebih tua. Bocah itu mengeluarkan slip giok dari lengan bajunya dan melemparkannya. Taois berwajah putih mengulurkan tangannya untuk mengambil slip batu giok, lalu dia meletakkannya di dahinya. Dia melepaskan pikiran surgawinya untuk memeriksanya. Melihat ini, anak laki-laki berjubah abu-abu melanjutkan. "Yah, rekan senior magang Lu, saya telah membaca arsip sekte kami dengan cermat. Ribuan tahun yang lalu, murid esoteris itu secara tidak sengaja terbawa oleh badai luar angkasa dan hilang ketika menjalankan misi uji coba tingkat tinggi di sekte tersebut. Namun, jejak api jiwanya tidak pernah padam, jadi namanya tidak pernah dihapus dari sekte kami. Sampai ratusan tahun yang lalu, api jiwa hilang, jadi identitasnya sebagai murid esoteris dibatalkan, dan digantikan oleh murid lain." Petik 2. Ketika bocah itu mengatakan ini, dia menghela nafas dan melanjutkan, menurut waktu ketika Liu Yin menjadi murid esoteris dan komentar yang diberikan sekte kepadanya, jika dia berhasil seperti murid esoteris lainnya, dia kemungkinan besar akan menjadi junior tuan kita, dia bahkan mungkin bergabung dengan Aula Tianluo. Rekan muda magang Hao Yue, karena Liu Yin gagal dalam persidangan tahun itu berarti dia tidak cukup baik. Tidak ada, jika, di sekte kami. Adapun berita seperti itu, Mes Yuking hanya perlu memberitahu kami dalam keadaan normal. Tetapi Anda datang ke sini secara pribadi, apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani? Pria berwajah putih itu melihat slip batu giok di tangannya dan berkata perlahan. Rekan magang senior benar-benar pintar. Mes Yuking menyebutkan bahwa alasan mengapa dia mengetahui identitasnya Savage Ghost Sect sebenarnya karena orang ini telah mempelajari penjara neraka naga harimau dari sekte kami. Menurut peraturan sekte, teknik ini hanya dapat dipelajari oleh murid batiniah. Menurut penyelidikan Mes Yuking, bocah bernama Liu Ming ini tampaknya telah mempelajari taktik pedang Taigang. Bocah itu tampak serius ketika dia membicarakan hal ini. Ini benar-benar terjadi. Taktik pedang Taigang tidak lebih baik dari penjara neraka naga harimau, tetapi ini hanya dapat dipelajari oleh murid esoteris. Karena Liu Ming ini adalah murid dari murid esoteris, Liu Yin, saya khawatir banyak senior master dan junior master dari istana tertinggi akan memperhatikan hal ini. Jika kita tidak menangani masalah ini dengan benar, kita akan ditertawakan di sekte. Saya pikir kita harus memanggil Liu Ming besok untuk menemuinya secara pribadi. Pria berwajah putih itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia merenung untuk waktu yang lama. Rekan magang senior masih cukup bijaksana.
Besok aku akan memanggil murid Liu Yin untuk menemui kita. Anak laki-laki itu mengangguk. Di pagi hari berikutnya, Liu Ming sudah mendapat pengunjung ketika dia bangun. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian hijau. Dia tampak seperti berusia 20 tahun, tetapi auranya sangat dalam. Dia seharusnya berada pada tahap akhir dari periode kondensasi. Melihat ini, Liu Ming merasa sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia sangat berbakat di benua Yunchuan untuk dapat mencapai tahap menengah periode kondensasi pada usianya, tetapi sejak dia datang ke Sekte Taiking, rasa superioritas kecil ini telah lama menghilang. Pemuda itu memiliki ekspresi dingin. Setelah sedikit menjelaskan niatnya, dia membawa Liu Ming dengan pesawat berbentuk pesawat ulang-alik dan terbang. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke gunung tinggi tidak jauh. Puncak awan zamrud ini tingginya 100.000 kaki. Lapisan kabut putih terlihat dari tengah gunung. Melihat dari jauh, gunung itu menghijau dan subur. Ini adalah gunung roh terberkati yang langka. Dari kaki gunung, ada sekitar 2 atau 3 lantai paviliun dan rumah gua dari waktu ke waktu. Di puncak gunung adalah platform luas lebih dari 10 hektar, yang semuanya terbuat dari batu abu-abu. Itu bersih dan rapi. Di tengah platform, ada tungku kuali besar setinggi puluhan meter. Permukaannya ditutupi dengan garis-garis misterius, dan gumpalan asap putih membubung, memberikan kesan halus. Peron dikelilingi oleh beberapa aula tinggi di 3 sisi. Di tengah adalah aula megah setinggi 1000 meter, sisi kiri adalah deretan bangunan hijau dengan berbagai ketinggian, sebelah kanan adalah deretan rumah kayu dengan gaya serupa yang sepertinya digunakan oleh murid tingkat rendah. Liu Ming melihat semua ini diam-diam, tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, yang membuat pria berbaju hijau itu memandangnya dengan berbeda. Tidak lama kemudian, Liu Ming berjalan ke aula tengah di bawah pimpinan pria itu. Laporkan ke ketua aula, aku telah membawa Liu Ming ke sini. Pria muda itu dengan hormat membungkuk kepada keduanya di aula dan berkata dengan hormat. Liu Ming buru-buru memberi hormat. Dia melirik keduanya di aula dan sedikit menundukkan kepalanya. Oke. Kamu bisa turun dulu. Pria berwajah putih di kursi utama melambaikan tangannya, dan pria muda berbaju hijau memberi hormat lagi dan melangkah keluar dengan hormat. Pria berwajah putih itu memandang Liu Ming dari atas ke bawah, tersenyum sedikit, dan berkata, kamu seharusnya Liu Ming benar. Saya menerima berita itu beberapa waktu lalu. Saya mendengar bahwa Anda adalah murid dari Sekte Hantu Savage yang didirikan oleh Liu Yin yang merupakan murid Sekte kami. Ini adalah puncak awan zamrud dari Sekte Taiking. Pria di sampingku, Tao Hao Yue dan aku adalah ketua aula dari puncak ini. Liu Yin juga berasal dari puncak awan zamrud saat itu, jadi Anda dan puncak ini juga dianggap terkait. Petik 2. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar ini. Dalam perjalanan ke Sekte Taiking, Senior Nun Yuking juga mengatakan sesuatu tentang Sekte Taiking. Pria berwajah putih ini dan anak laki-laki di sebelahnya sebenarnya adalah penguasa aula dari puncak ini, maka mereka pastilah pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata. Mereka bahkan mungkin berada pada tahap menengah atau selanjutnya. Mereka dapat dianggap sebagai orang berpangkat tinggi di Sekte Taiking. Ya, saya Liu Ming. Salam untuk dua senior. Liu Ming berkata dengan tergesa-gesa dan hormat. Hari ini, kami memanggilmu, itu tidak lain. Kami hanya ingin kamu menggambarkan masalah tentang Liu Yin, dan tidak ada yang lain. Aku hanya ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Tolong beritahu saya sedetail mungkin. Melihat Liu Ming dalam ketakutan dan gentar, anak itu tersenyum ringan. Pikiran Liu Ming berubah dengan cepat. Dia samar-samar menebak niat kedua orang ini. Itu tidak lebih dari bahwa mereka tidak terlalu mempercayai kata-kata senior Nun Yuking, dan mereka ingin dia mengatakannya lagi. Mereka tentu saja memiliki beberapa seni mistik yang dapat menentukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Pada titik ini, Liu Ming khawatir tentang gelembung misterius dan tablet surgawi di tubuhnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Luo Hu ada di sana, pikirannya sedikit tenang. Dia segera mengulangi apa yang dia katakan kepada senior Nun Yuking. Sambil mendengarkan, pria berwajah putih itu mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Dia mengeluarkan manik-manik putih seukuran telapak tangan di telapak tangannya, yang memancarkan lingkaran cahaya samar. Saat Liu Ming mulai menceritakan semuanya, lingkaran cahaya pada manik mulai berputar. Di ruang di mana gelembung misterius itu berada, Luo sedang duduk dengan tenang bersila di udara. Tiba-tiba,
Matanya terpejam. Dia melihat tablet surgawi di udara, menghela nafas dengan lembut, dan sebuah simbol diluncurkan. Liu Ming hanya merasa bahwa celestial tablet sedikit bergetar di laut spiritual, tetapi itu menjadi tenang dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Pria berwajah putih itu melihat manik-manik di telapak tangannya, dan lingkaran cahaya yang mengalir di dalamnya tidak berubah. Dia mengangguk puas saat ini, dan dia mengirim transmisi suara ke anak laki-laki di sampingnya. Apa yang dikatakan pria ini benar. Dia tampaknya menjadi murid Liu Yin. Melihat bahwa dia bisa mencapai tahap menengah periode kondensasi pada usia seperti itu, dia seharusnya cukup berbakat. Petik 2. Rekan magang senior benar. Karena orang ini telah mempelajari taktik pedang Taigang, jika kualifikasinya tidak buruk, sebaiknya kita biarkan dia bergabung dengan puncak awan zamrud kita dan menjadi murid batin kita. Bagaimanapun, dia adalah murid Liu Yin, jadi dia juga dianggap sebagai setengah dari murid kita. Tidak apa-apa untuk menghabiskan beberapa upaya untuk membiarkannya tumbuh. Bocah itu mengangguk diam-diam, dan menjawab. Setelah mereka berdua berdiskusi, bocah itu tersenyum sedikit dan berkata kepada Liu Ming. Ternyata seperti ini. Karena Anda adalah murid Liu Yin, itu pasti takdir yang membawa Anda ke Sekte Taiking. Tetapi jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Taiking, itu masih tergantung pada kualifikasi Anda. Ya, junior akan mengikuti pengaturan dua Master Aula. Liu Ming pertama kali senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Taiking, inilah yang dia inginkan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu masih tergantung pada kualifikasinya, hatinya menjadi dingin. Dia harus memaksakan diri untuk menjawab itu. Bab 468, Murid Luar. Anak laki-laki itu mengangguk kecil. Dia melambaikan tangannya untuk meluncurkan simbol, dan cahaya putih langsung menyelimuti Liu Ming. Ada aliran panas berputar-putar di sekitar tubuhnya seolah-olah itu hidup. Liu Ming hanya merasa bahwa setiap tempat di tubuhnya dilihat sebagai aliran panas yang paling lalu. Kemudian aliran-aliran panas berbelok dan mulai memasuki laut spiritualnya. Liu Ming terkejut. Laut spiritual adalah tempat di mana gelembung misterius berada. Dia tidak yakin apakah pembangkit tenaga listrik Real Pellet State bisa merasakannya. Jika anak ini menemukannya. Tetapi saat berikutnya, setelah aliran-aliran panas berbalik di laut spiritualnya, itu keluar dengan cepat. Tampaknya tidak menemukan keberadaan tablet surgawi sama sekali. Bocah itu melirik Liu Ming, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara kepada pria berwajah putih itu, pria ini memiliki bakat yang sangat buruk. Dia hanya memiliki 3 pulsa spiritual. Tubuh fisiknya lebih keras, tetapi itu bukan tubuh spiritual. Saya tidak tahu bagaimana dia mengolah tahap menengah periode kondensasi. Itu mungkin karena meminum banyak eliksir. Jika ini masalahnya, mengandalkan kekuatan obat untuk meningkatkan kekuatan daripada mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh. Dia tidak memiliki banyak potensi untuk bisa naik ke level ini, jadi kita tidak perlu berusaha keras untuk membantunya. Kami sudah memiliki banyak murid batin di Emerald Cloud Peak. Sumber daya kami yang dialokasikan oleh sekte tidak banyak. Pria berwajah putih mendengar ini, dan dia sedikit menyesal. Rekan magang senior benar. Selain itu, ada jejak embrio pedang Taigang yang rusak di laut spiritual. Tampaknya tidak mungkin untuk mengolah taktik pedang Taigang di masa depan. Anak laki-laki itu terus berbicara. Kalau begitu, kami hanya melaporkan masalah ini ke Aula Penegakan Hukum Sekte Taiking, dan biarkan mereka yang memutuskan. Pria berwajah putih itu menjawab dengan dingin. Lalu bagaimana kita menghadapi pria yang telah mempelajari taktik pedang Taigang dan penjara neraka naga harimau ini? Bagaimanapun, dia mendapatkan teknik dari Liu Yin. Bisa juga dikatakan bahwa dia mendapatkannya secara tidak langsung dari Emerald Cloud Peak kami. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, saya khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan kita. Bocah itu memikirkannya dan bertanya lagi. Mengapa Anda dan saya perlu memikirkan hal-hal ini? Aula Penegakan Hukum memiliki peraturan tentang bagaimana menangani masalah ini. Apalagi, Aula Penegak Hukum lebih takut meninggalkan bahan tertawaan daripada kita. Pria berwajah putih itu mencibir dan menjawab. Rekan magang senior itu pintar. Bocah itu tercerahkan. Dia memiliki keputusan di dalam hatinya. Liu Ming menunggu sebentar, lalu dia segera diberhentikan oleh keduanya dengan wajah dingin. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit.
Tampaknya bakatnya tidak disukai di sana. Ketika Liu Ming meninggalkan aula, pria berwajah putih itu menjelaskan seluk-beluk insiden itu secara rinci, menyegelnya pada slip giok lain, dan mengirim pria sebelumnya dengan pakaian hijau ke aula penegakan hukum. Masalah ini telah berakhir. Segera setelah Liu Ming kembali ke kediamannya, Senior Nun Yuking membawa Jia Lan dari paviliun. Pada pagi hari ketiga, seorang pria parubaya dengan wajah dingin menunggu di luar pintu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Liu Ming dengan tatapan dingin, orang itu mengeluarkan token aula penegakan hukum dan menunjukkannya kepadanya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu seharusnya Liu Ming. Saya Deputi Gelin dari Aula Penegakan Hukum. Saya di sini hari ini untuk menyampaikan putusan Aula Penegakan Hukum terhadap Anda." Petik 2. Hati Liu Ming tenggelam. Tampaknya apa yang akan dikatakan orang ini bukanlah hal yang baik. Menurut penyelidikan sekte, kamu adalah murid sekte kecil yang didirikan oleh Liu Yin, murid sekte kami. Anda telah berlatih taktik rahasia sekte Taikang, taktik pedang Taigang dan penjara neraka naga harimau. Pertama-tama, taktik pedang Taigang adalah rahasia klasik sekte kami. Sebagai orang luar, Anda tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Anda seharusnya menghapus kultivasi yang Anda miliki, tetapi menurut verifikasi, embrio pedang Taigang yang Anda latih telah dihancurkan. Jadi, ini dianggap dihapuskan, sehingga Anda bisa dibebaskan dari eksekusi. Pria itu berbicara sedikit di sini. Sebelum Liu Ming bisa menjawab apapun, dia terus berkata tanpa ekspresi. Kedua, penjara neraka naga harimau juga merupakan teknik yang hanya bisa dipraktikkan oleh murid dalam sekte Taikang. Anda juga tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Tapi karena Anda adalah murid dari murid sekte Taikang, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang ini, dan Anda telah mengembangkan teknik seperti itu, jadi bukannya kami tidak bisa melanggar peraturan. Berdasarkan diskusi tetua Aula Penegakan Hukum, Anda memiliki dua pilihan. Opsi pertama adalah menghapus kultivasi terkait oleh Aula Penegakan Hukum seperti taktik pedang Taigang Anda, maka sekte kami akan memberi Anda satu set teknik yang sesuai. Kami juga akan memberi Anda beberapa obat spiritual untuk membantu Anda mengembangkan teknik baru hingga tingkat tertentu. Opsi kedua adalah sekte kami akan membuat pengecualian untuk membiarkan Anda terus berkultivasi penjara neraka naga harimau, tetapi teknik ini hanya dapat dipelajari oleh murid dalam, jadi Anda harus menyumbangkan 300.000 poin kontribusi Taikang dan melunasinya dalam waktu 100 tahun. Titik. Anggap saja sebagai biaya besar untuk mengolah teknik ini. Sejak saat itu, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Jika Anda tidak dapat melunasinya saat itu, kami akan mengikuti opsi pertama untuk menangani masalah ini. Petik 2. Murid penegak hukum mengucapkan kalimat yang begitu panjang dalam satu napas, lalu dia menatap Liu Ming dan menunggu jawabannya. Saya memilih opsi kedua. Setelah Liu Ming mendengarkan, dia hampir memilih yang kedua tanpa ragu-ragu. Dia telah berlatih penjara neraka naga harimau sejak dia berhasil memadatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun dia bisa mengembangkan teknik lain yang cocok setelah menghapus yang sekarang, kekuatannya tentu saja tidak sedalam penjara neraka naga harimau. Selain itu, setelah menghapus teknik ini, itu dapat menyebabkan bahaya tersembunyi yang tidak dapat diubah. Seperti embrio pedang Taigang sebelumnya, dia tidak bisa lagi memadatkan embrio roh pedang biasa lainnya. Hal yang lebih penting adalah bahwa gelembung misterius di tubuh Liu Ming akan menyerap kekuatan spiritual lain kali dalam 1,5 tahun. Jika penjara neraka naga harimau dihapuskan pada saat ini, dia sama dengan hukuman mati. Adapun apa yang disebut 300.000 poin kontribusi Taikang, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Belum lagi bahwa itu harus dilunasi dalam 100 tahun, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. Liu Ming hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Pria parubaya itu mengangguk ketika mendengar ini. Jelas, pilihan Liu Ming sesuai dengan harapannya. Lalu dia melanjutkan untuk mengumumkan keputusan ketiga dari Aula Penegakan Hukum. Karena kamu memilih opsi ini, karena status khususmu bahwa kamu adalah murid Liu Yin yang adalah murid kami, dan kamu masih harus terus mengolah penjara neraka naga harimau, jadi Aula Penegak Hukum kami akan membebaskan Anda dari tes masuk. Anda tidak akan dibatasi oleh bakat Anda sendiri. Petik 2. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia buru-buru berterima kasih padanya. Seorang pembudidaya negara kondensasi hanya bisa menjadi murid luar. Tampaknya sekte Taikang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan cara ini,
Bahkan jika periode kristalisasi di Sekte Taiking tidak terhitung banyaknya, dia hanya bisa mempertahankan pijakan di Sekte Taiking. Petik 2. Ketika dia berada di Sekte Hantu Savage, murid luar hanyalah seorang murid dalam periode pelatihan Ki. Begitu murid itu dipromosikan menjadi utusan roh, dia bisa segera menjadi murid batiniah. Penggarap negara kondensasi masih merupakan kekuatan yang solid, apakah itu di sekte atau seluruh benua Yunchuan. Tentu saja, melalui pengalaman ini, dia sudah lama mengetahui bahwa sumber daya dan kekuatan tempat terpencil seperti benua Yunchuan 1000 kali berbeda dari benua Langit Tengah. Oleh karena itu, inilah yang dia inginkan untuk dapat bergabung dengan sekte yang begitu kuat seperti Sekte Taiking, bahkan jika dia hanya seorang murid luar. Dia secara alami tidak memiliki pendapat tentang keputusan Aula Penegakan Hukum. Pria dari Aula Penegakan Hukum sedikit mengangguk. Dia menepuk pinggangnya dan mengeluarkan sebuah buku giok dan sebuah token. Buku giok memiliki beberapa rune rumit yang digambarkan di atasnya. Liu Ming adalah orang yang berpengetahuan luas, tetapi dia tidak tahu rune apapun di buku giok. Token itu seukuran telapak tangan. Itu sangat jelas. Itu tertulis dengan pintu luar Sekte Taiking dalam skrip segel hijau muda. Itu memancarkan sedikit kesejukan dari waktu ke waktu seolah-olah itu terbuat dari es. Teteskan esensi darahmu ke dalam buku giok dan token, maka kamu akan menyelesaikan aturan masuknya. Pria itu berkata dengan kosong. Liu Ming mengangguk, dan dia menjatuhkan esensi darahnya ke dalam buku giok dan token masing-masing. Saya melihat bayangan kabur naik di atas album batu giok, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gambar Liu Ming, jelas. Dan token itu seperti spiritualitas di bawah semburan cahaya biru, perlahan memadatkan dua tulisan, Liu Ming, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sekarang kamu bisa dianggap sebagai murid resmiku. Ini adalah tanda Anda. Jangan kehilangan itu. Mulai sekarang, Anda akan memerlukan sertifikat identitas ini untuk bepergian kemanapun di sekte ini. Selain itu, karena Anda telah menjadi murid luar, pertama-tama, Anda harus melapor ke aula urusan sebelumnya. Anda tidak bisa lagi tinggal di rumah tamu ini. Sekte akan mengatur tempat lain untuk tinggal untukmu. Setelah pria itu mengingatkannya akan beberapa hal yang lebih penting, lalu dia berbalik dan pergi dengan buku giok itu. Pria itu menyerahkan token itu kepada Liu Ming. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia pergi. Liu Ming melihat token di tangannya. Dia dengan santai memeriksanya dengan pikiran surgawinya, dan dia menemukan bahwa ada beberapa pesona yang tertulis di dalamnya. Itu adalah senjata spiritual kelas rendah. Sekte Taiking benar-benar kaya. Itu layak menjadi salah satu dari 4 sekte kuno umat manusia. Token identitas sebenarnya adalah senjata spiritual. Liu Ming menggumamkan beberapa kata untuk dirinya sendiri. Dia segera menemukan pria parubaya di lantai pertama paviliun dan bertanya tentang lokasi aula urusan luar negeri, lalu dia terbang langsung ke sana. Pada saat yang sama, di puncak gunung lain di Sekte Taiking. Gunung ini juga setinggi Emerald Cloud Peak. Melihat dari bawah ke atas, puncaknya tidak bisa dilihat dari bawah. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tertutup rapat di seluruh gunung. Di puncak-puncak, daerah yang dikelilingi oleh awan dan kabut memiliki banyak paviliun dengan balok berukir dan bangunan yang dicat. Mereka berada dalam keselarasan yang teratur. Mereka tampak sederhana dan elegan. Ini adalah puncak Piao Miao yang terkenal Piao Miao. Piao Miao juga berarti halus dalam bahasa Cina di Sekte Taiking. Pada saat ini, di aula di puncak gunung, seorang wanita cantik sedang duduk di kursi utama. Di tangan kirinya, Jialan duduk di sana dengan tenang. Dia sudah mengenakan kemeja biru air, dan wanita itu dengan lembut mengetuk jari di dahinya. Cahaya ungu samar berkedip di ujung jari. Mata indah Jialan tertutup rapat, dan jejak rasa sakit muncul di antara alisnya. Tidak lama kemudian, wanita cantik itu menarik kembali jarinya dan berkata dengan sedikit kepuasan di wajahnya, "Baiklah, fisikmu memang fisik sucubus langit, yang sangat cocok untuk mengolah teknik puncak Piao Miao saya. Dan kekuatan mental Anda tampaknya sangat kuat. Ini hampir sebanding dengan periode kristalisasi. Pernahkah Anda mengalami beberapa pertemuan aneh sebelumnya?" Petik 2. Ya, Jialan membuka matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menjawab dengan anggukan kecil. Ada sedikit kebingungan dan kerumitan di kedalaman matanya. Bab 469, Menara Void Spirit. Yah, jika itu masalahnya,
maka aku akan menerimamu sebagai muridku. Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid batin saya di puncak Piao Miao. Wanita cantik itu tidak bertanya apa-apa, tetapi mengumumkan secara langsung. Salam untuk Tuan. Jialan membungkuk untuk berterima kasih kepada wanita cantik itu. Wanita cantik itu mengangguk, berdiri, dan membawa Jialan ke aula. Di tepi Gunung Seribu Roh, di lembah kecil yang tampaknya biasa. Di tepi rumah rumput di sebelah ladang obat, tiba-tiba terdengar suara terkejut, apa, ada berita tentang kakek hebat Liu Yin. Dan orang itu telah menjadi murid luar. Itu keren. Cepat beritahu berita ini kepada Fenger untuk membiarkan dia menemukan orang ini. Mari kita lihat apakah kakek buyut telah meninggalkan kata-kata kepada kita sebelum dia meninggal. Nenek buyut mengalami depresi dan akhirnya meninggal karena hal ini. Beberapa sosok menghilang dalam beberapa kilatan di lembah ketika mereka mendengar perintah itu. Setelah setengah jam, Liu Ming mengikuti instruksi dan datang ke gunung yang tinggi jauh di dalam pegunungan. Apa yang disebut aula urusan luar negeri sebenarnya adalah halaman terpisah yang dibangun di atas platform besar di tengah gunung. Tidak banyak bangunan di atas. Kecuali aula besar dan beberapa paviliun, tidak ada yang lain. Liu Ming melihat sekeliling di udara dan mendarat di luar aula. Berhenti, siapa kamu? Beraninya kau masuk ke aula urusan luar negeri Sekte Taiking. Saat Liu Ming baru saja berdiri teguh, dia mendengar suara yang keras. Dua pemuda berbaju merah keluar dari aula dan berteriak keras pada Liu Ming. Saya Liu Ming. Saya baru saja diterima sebagai murid luar. Saya datang ke aula urusan luar negeri untuk menyelesaikan formalitas masuk. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat menjelaskan niatnya. Oh, rekrutmen untuk murid luar tahun ini sudah lama berakhir. Apakah Anda direkomendasikan dari suatu tempat? Mendengar bahwa Liu Ming juga seorang murid luar. Salah satu pria menatap Liu Ming dari atas ke bawah dan bertanya dengan ragu. Saya direkomendasikan oleh Aula Penegakan Hukum. Ini adalah tanda saya. Liu Ming mengeluarkan token identitasnya. Direkomendasikan oleh Aula Penegak Hukum. Kedua pria berbaju merah itu saling memandang dengan heran. Salah satu dari mereka dengan cepat melangkah maju untuk menerima token Liu Ming dan memeriksanya dengan cermat. Rekan magang junior, karena kamu telah lulus tes masuk, maka ikuti aku. Orang ini tampak lega. Setelah mengembalikan token ke Liu Ming, dia berjalan ke aula bersamanya. Pria lain dengan pakaian merah melirik Liu Ming, tetapi dia tidak masuk. Dia tetap di pintu dan terus berpatroli. Rekan muda magang Liu, maaf jika saya menyinggung Anda sekarang. Itu karena sesuatu terjadi di aula urusan luar negeri kami beberapa waktu lalu, yang membuat kami sangat gugup baru-baru ini, pria berbaju merah berkata sambil tersenyum sambil berjalan maju dan membawa Liu Ming ke aula. Liu Ming mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Aula tampak agak sepi, dan mereka tidak bertemu orang lain di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke aula samping di aula. Pria berbaju merah memberi isyarat kepada Liu Ming untuk membiarkannya menunggu di pintu, dan dia meminta tanda identitas Liu Ming sebelum masuk. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar lagi dengan jimat penyimpanan di tangannya. Ini adalah item entry yang disiapkan untuk murid luar. Anda bisa melihat-lihat dulu. Saya sekarang akan meminta wakil tetua aula urusan luar negeri untuk menugaskan cabang untuk rekan magang junior. Pria berbaju merah terkekeh dan menyerahkan jimat penyimpanan kepada Liu Ming, lalu dia berbalik dan masuk lagi. Liu Ming untungnya menerima jimat itu. Dia memeriksanya dengan pikiran surgawinya. Kecuali beberapa pakaian dan senjata spiritual kelas rendah, masih ada beberapa ramuan dan batu roh yang mahal, dan menyapu pikirannya ke dalam. Selain beberapa pakaian dan senjata spiritual tingkat rendah, ada juga beberapa botol obat mujarab dan batu roh keberuntungan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua layu berjalan keluar dari ruangan, dan lelaki sebelumnya dengan pakaian merah mengikuti di belakangnya dengan hormat. Kamu adalah murid luar yang baru. Pria tua yang layu itu melirik Liu Ming dan bertanya dengan lemah. Saya, Liu Ming buru-buru memberi hormat. Orang tua itu tampak kuyu, tetapi kultivasinya tidak terduga. Aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari Feng Zhan dari Asosiasi Changfeng. Yah, aku memeriksa informasi yang relevan dari aula penegakan hukum baru-baru ini. Saya tidak berharap Anda menjadi murid esoteris ribuan tahun yang lalu, murid Liu Yin. Dalam hal ini,
saya akan menugaskan Anda ke halaman Piaohong tempat Liu Yin awalnya berasal. Kata lelaki tua yang layu itu. Dia mengeluarkan buku giok dan mengetuknya dengan jarinya, lalu dia menggambar goresan di atasnya. Piaohong Courtyard adalah salah satu dari 8 cabang utama dari Sekte Taiking. Ada sekitar 3.000 murid luar yang ditempatkan di sana. Sekarang Anda telah bergabung dengan Sekte Taiking, Anda harus mengikuti aturan sekte. Yaitu, bawa dia ke Piaohong Courtyard untuk melapor, dan katakan padanya beberapa aturan di sana. Pria tua yang layu itu menyimpan buku giok itu, menginstruksikan pria itu dengan pakaian merah, dan berjalan kembali sendiri. Yaitu secara alami dengan hormat berkata, ya. Liu Ming juga buru-buru membungkuk untuk melihat orang tua itu pergi. Menarik, sebenarnya ada seorang murid dari murid esoteris ribuan tahun yang lalu memasuki sekte kita. Tidak heran dia memiliki aura penjara neraka naga harimau. Orang-orang di aula penegakan hukum ketat dan kuno, tetapi mereka tidak menghapus kultivasinya kali ini. Ini cukup langka. Begitu lelaki tua layu itu pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika keduanya meninggalkan aula urusan luar negeri, mereka naik mobil terbang yang dilepaskan oleh pria berbaju merah dan menuju ke halaman Piaohong. Murid aula urusan luar negeri ini, yaitu cukup banyak bicara. Di perjalanan, keduanya mengobrol dengan gembira. Liu Ming mendapat banyak informasi berguna darinya. Yang pertama adalah bahwa apa yang disebut murid luar ini berbeda dari apa yang awalnya dibayangkan Liu Ming. Murid luar Sekte Taiking memiliki tingkat kultivasi yang berbeda. Kultivasi yang lebih rendah termasuk para pembudidaya tahap utusan roh yang baru saja bergabung dengan sekte, budidaya yang lebih tinggi terdiri dari tahap kondensasi kemudian, yang merupakan satu langkah lagi dari periode kristalisasi. Kriteria penerimaan, dalam keadaan normal, didasarkan pada bakat budidaya, ditambah serangkaian tes. Hanya mereka yang memiliki bakat tinggi yang bisa bergabung dengan cabang pintu luar. Tidak seperti Sekte Hantu Savage, satu-satunya tujuan dari murid luar Sekte Taiking adalah untuk berkultivasi dan berusaha untuk menjadi murid batin dengan semua usaha mereka. Jika tidak, jika murid tersebut tidak dapat menjadi murid dalam pada usia 50 tahun, dia akan ditendang keluar dari cabang pintu luar dan menjadi anggota biasa dari aula lain-lain. Mereka tidak bisa lagi menikmati manfaat yang mereka miliki ketika mereka menjadi murid luar. Jadi menjadi murid luar adalah apa yang diimpikan oleh banyak orang di benua langit tengah. Lagi pula, Anda bisa tinggal di sini untuk berkultivasi tanpa gangguan. Yaitu berkata dengan pujian. Apakah senior fellow apprentice juga merupakan murid luar sebelumnya? Liu Ming bertanya sambil tergerak hatinya. Ya, tetapi saya gagal menjadi murid batin sebelum usia 50 tahun, jadi saya dipindahkan ke aula urusan luar negeri. Tentu saja, dibandingkan dengan perawatan murid dalam atau bahkan murid esoteris yang dikabarkan, perawatan murid luar bukanlah apa-apa. Hanya murid batiniah dan murid esoteris yang menjadi inti yang ingin dipromosikan sekte kami. Setelah Anda menjadi murid batin, tidak hanya sumber daya yang Anda dapatkan akan meningkat, Anda juga akan mempelajari teknik indah sekte kami. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk maju ke real pellet state atau bahkan alam yang lebih tinggi. Yaitu tidak bisa menahan nafas ketika dia mengatakan itu, dan ada jejak kerinduan di matanya. Lalu apakah kamu tahu bagaimana menjadi murid batiniah? Senior fellow apprentice Ye, tolong beri saya beberapa saran. Liu Ming bertanya lagi dengan mata berkedip ketika dia mendengar ini. Untuk menjadi murid batin, ada 3 cara. Salah satunya adalah memiliki bakat yang sangat baik, sehingga banyak master aula gunung dari Sekte Taiking akan memilih Anda. Setiap 3 tahun, mereka dapat menggunakan otoritas khusus mereka untuk menyerap beberapa murid luar sebagai murid dalam mereka. Kedua adalah untuk menantang Void Spirit Tower. Selama Anda sampai ke lantai 36, Anda dapat memilih untuk menjadi murid batin dari gunung manapun. Ketiga adalah untuk maju ke periode kristalisasi pada usia 50, maka Anda akan menjadi murid batin secara otomatis. Yaitu tidak bermaksud menyembunyikannya, jadi dia menjelaskannya dengan jujur. Setelah Liu Ming mendengarkan Yetu menjelaskan 3 cara untuk menjadi murid batiniah, dia mau tidak mau berpikir dengan cemas. Pendekatan pertama ini membutuhkan bakat luar biasa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Mengingat ekspresi acuh tak acuh dari 2 master aula dari Emerald Cloud Peak setelah memeriksa bakatnya, Liu Ming hanya bisa tertawa pahit.
Cara kedua adalah dengan menantang apa yang disebut Void Spirit Tower. Meskipun dia tidak tahu situasi spesifik menara ini, itu adalah jalan pintas yang bisa dicoba. Adapun cara ketiga, dia tidak perlu berpikir untuk maju ke periode kristalisasi sebelum usia 50 tahun. Lagi pula dengan kemajuan kultivasinya saat ini, dia mungkin akan tersedot kering oleh gelembung misterius sebelum mencapai periode kristalisasi. Dalam situasi saat ini, jika dia ingin menjadi murid batiniah, dia hanya bisa melewati lantai 36 menara Void Spirit. Selama dia bisa menjadi murid batiniah, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Sekte Taiking untuk mempercepat kultivasinya, jadi dia tidak perlu takut terkuras oleh gelembung misterius. Senior Fellow Apprentice Y, dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang menara Void Spirit ini? Saat Liu Ming memikirkan hal ini, dia mulai bertanya pada Yetu tentang situasi spesifik dari menara roh virtual. Rekan muda magang Liu adalah pendatang baru di sekte ini, jadi kamu tentu tidak tahu tentang itu. Menara Void Spirit ini sebenarnya adalah salah satu harta paling berharga di sekte kami. Hampir semua orang tahu tentang itu, jadi itu bukan rahasia sama sekali. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari 3 senjata sihir psikis yang memiliki pikiran mereka sendiri. Itu ditempatkan di puncak Void Spirit Peak. Murid manapun dapat masuk dan melatih dirinya sendiri dengan menggunakan sedikit poin kontribusi. Yetu tidak banyak berpikir, dan dia langsung memberitahu Liu Ming tentang hal itu. Menara ini memiliki total 108 lantai, dan setiap lantai akan menelurkan berbagai jenis monster sesuai dengan penantangnya. Kesulitan akan meningkat untuk setiap lantai, dan kekuatan monster akan mengalami lompatan besar setelah setiap 12 lantai. Dikatakan bahwa akan ada 4 monster tahap kondensasi nanti di lantai 36. Jika penantang memiliki kemampuan untuk mengalahkan keempat monster ini, dia paling mirip dengan pembudidaya periode kristalisasi, jadi dia bisa menjadi murid dalam tanpa menantang menara Void Spirit. Kebanyakan orang menggunakan cara pertama dan ketiga untuk menjadi murid batiniah. Yetu menghela nafas panjang saat dia membicarakan ini. Bab 470, 3 cara. Senior Fellow Apprentice Y, apakah ada seseorang yang benar-benar bisa naik ke lantai 36 dan menjadi murid batin? Liu Ming terkejut ketika dia mendengar itu. Bahkan jika dia telah maju ke periode kondensasi tahap selanjutnya, peluang untuk menang sangat rendah baginya untuk berurusan dengan 4 monster sekaligus. Saya akan jujur dengan Junior Fellow Apprentice Liu. Sejauh yang saya tahu, di antara puluhan ribu murid luar di 8 cabang dalam 10 tahun terakhir, hanya beberapa orang yang bisa pergi ke lantai 36 dan menjadi murid dalam. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, Master Sekte Taiking saat ini, yang juga dikenal sebagai jenius dalam kultivasi, hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Dia pernah naik ke lantai 72 sebagai murid Real Pellet State yang esoterik, dan dia mengalahkan 6 Real Pellet State kemudian tahap teror Ghost King pada akhirnya. Dia membuat keributan besar di Sekte Taiking pada waktu itu, dan dia juga meletakkan dasar baginya untuk berhasil menjadi Master Sekte Taiking. Pada titik ini, Yetu tampak mengagumi. Liu Ming benar-benar terdiam ketika mendengar ini. Menara Void Spirit sangat sulit untuk ditantang. Sepertinya saya harus membuat rencana sebelum memilih cara ini untuk berpromosi menjadi murid batiniah. Rekan muda magang Liu, saya mendengar bahwa Anda adalah murid dari murid esoteris Puncak Emerald Cloud ribuan tahun yang lalu. Dengan bakat dan kultivasi rekan magang junior, belum lagi menantang menara Void Spirit ini, Anda masih memiliki beberapa harapan untuk maju ke periode kristalisasi sebelum usia 50. Yetu berkata sambil tersenyum setelah melihat ekspresi serius Liu Ming. Liu Ming hanya bisa tersenyum kembali. Meskipun orang ini sedikit mengomel, dia juga mendapat banyak informasi penting. Selanjutnya, Liu Ming terus bertanya, dan dia akhirnya menemukan apa yang disebut murid batin dan murid esoteris. Menurut Sekte Taiking, murid-murid luar direkrut oleh seluruh Sekte Taiking, sedangkan murid-murid dalam milik setiap gunung, dan murid-murid esoteris dipilih secara khusus dari murid-murid dalam. Status mereka telah dipisahkan dari kategori murid umum. Mereka sudah berada di level yang sama dengan aula penguasa pegunungan, para tetua aula dan halaman lainnya. Adapun Master Aula inti yang peringkat setelah Master Sekte Taiking, mereka dipilih dari murid-murid esoteris. Karena itu, mereka adalah elit dari elit di sekte tersebut.
Berpikir bahwa Grandmaster Savage Ghost Sekte Liu Yin memiliki identitas seperti itu di Sekte Taiking, Liu Ming tidak bisa menahan perasaan kagum. Dengan cara ini, Ye Tu mengendalikan mobil terbang untuk membawa Liu Ming ke halaman Piaohong sambil menjawab beberapa pertanyaannya dengan hati-hati. Setelah setengah jam, keduanya tiba di sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh beberapa puncak tinggi dan rendah. Di sisi selatan lembah ada dua puncak gunung yang relatif pendek dengan bambu lebat di seluruh permukaannya. Ada beberapa paviliun dan halaman di lereng gunung. Tiga puncak yang menjulang tinggi di sisi utara saling berdekatan. Kecuali beberapa batu putih abu-abu yang ditumpuk secara acak, tidak ada bangunan lain. Puncak gunung ini tampak gundul. Di depan sebuah gunung yang tidak tinggi atau pendek di timur, ada aula besar yang tingginya 100 meter. Aula ini terbuat dari marmer putih, dan tampak lebih megah daripada aula urusan luar negeri. Rekan muda magang Liu, ini adalah halaman Piaohong. Ye Tuyao menunjuk ke aula utama di depannya dan berkata dengan sedikit senyum kepada Liu Ming. Liu Ming melihat lebih dekat. Dia melihat plakat batu giok putih tergantung tinggi di luar pintu. Itu diukir dengan dua karakter, halaman Piaohong. Setelah beberapa saat, mobil terbang yang mereka tumpangi mendarat di depan aula. Rekan muda magang Liu, saya punya hal lain, jadi saya akan pergi dulu. Setelah Ye Tu membebaskan Liu Ming, dia mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih senior fellow apprentice Ye karena telah mengirimku, hati-hati. Liu Ming membungkuk sedikit dan menangkupkan tinjunya ke pria berbaju merah. Ye Tu mengangguk, lalu dia berbalik, melompat ke mobil terbang dan terbang. Liu Ming tidak terburu-buru ke aula. Sebagai gantinya, dia melihat lebih dekat ke gedung di depannya dari luar. Di satu sisi aula utama, ada beberapa paviliun yang umumnya tinggi dan rendah, diikuti oleh sebuah rumah kayu besar. Di sisi lain ada jalan berliku yang dikelilingi oleh beberapa pohon tak dikenal dari kedua sisi. Meskipun Liu Ming sedikit penasaran, dia ada di sini untuk pertama kalinya. Dia tidak berani berjalan-jalan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berjalan menuju aula. Begitu dia melangkah ke aula, dia segera dihentikan oleh seorang pria muda jangkung. Siapa kamu, dan mengapa kamu datang ke Piaohong Courtyard? Wajah pria itu penuh otot. Dia bertanya dengan dingin. Saya murid luar yang baru. Saya di sini untuk mengunjungi tuan di sini. Liu Ming menatap pria di depannya, lalu dia mengeluarkan token dan berkata dengan tenang. Mengapa mereka masih menerima murid saat ini? Anda menunggu sebentar. Tuan tidak ada di sini, saya akan melapor ke wakil tuan. Pria itu melihat token dengan hati-hati, lalu dia mengerutkan kening dan berkata. Dia berjalan menuju aula dan menghilang dari pandangan Liu Ming setelah beberapa saat. Terima kasih. Liu Ming menangkupkan tinjunya, lalu dia mulai menilai interior aula. Dibandingkan dengan penampilan megah aula utama, aula ini bahkan lebih megah. Aula itu berukuran lebih dari 1000 meter. Pilar batu hijau besar diukir dengan pola seperti naga, dan dinding sekitarnya juga terbuat dari batu-batu hijau monolitik. Namun, permukaan dinding tercetak dengan beberapa pola roh yang tidak diketahui. Tempat ini sepertinya memiliki banyak pesona. Batu kristal bertatahkan di dinding membuat aula bersinar terang. Ada dua meja dan kursi kayu hijau tua yang tertata rapi di aula, dan di ujung aula, tampaknya beberapa murid sedang mendiskusikan sesuatu. Karena jaraknya, Liu Ming tidak mendengar dengan tepat apa yang sedang dibicarakan orang-orang. Dia hanya berdiri di pintu dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit atau lebih, seorang pria parubaya berjalan keluar dari lorong jauh di dalam aula. Dia mengenakan jubah putih, dan alisnya terbalik. Dia terlihat sangat serius, dan di belakangnya ada seorang pria muda yang tampak halus yang tampak sedikit kurus. Kamu murid luar yang baru. Siapa namamu? Mata pria itu tajam dan dia bertanya dengan dingin. Lapor ke senior, junior adalah Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan penindasan di mata orang lain. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab dengan hormat. Saya Liang Zhanghe, wakil master, ambil token Anda. Pria itu berkata dengan lemah, lalu dia mengeluarkan sebuah buku giok yang muncul. Suntikkan beberapa kekuatan spiritual ke token Anda. Melihat Liu Ming mengeluarkan token, pria itu berkata dengan tenang. Saat Liu Ming mendengar itu, dia segera menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam token. Lampu hijau bersinar di permukaan token, lalu menembak ke buku giok di tangan pria itu.
Buku giok kembali ke keadaan semula setelah kilatan lampu hijau. Yusin, bawa dia untuk memilih rumah gua. Pria parubaya itu meletakkan buku gioknya segera setelah dia melambaikan lengan bajunya, lalu dia berkata tanpa ekspresi kepada pria muda yang lembut di belakangnya. Setelah itu, pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya, dan secarik batu giok terbang keluar dari lengan bajunya. Itu mendarat tepat di tangan Liu Ming. Slip batu giok ini mencatat semua peraturan halaman Piao Hong saya. Anda harus membaca dan mengingat semuanya. Ada hukuman karena melanggar peraturan di halaman, dan itu juga tertulis di slip batu giok. Pria parubaya itu mengucapkan beberapa kata dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan kembali ke lorong yang dia gunakan. Liu Ming tidak peduli dengan ketidakpedulian pria parubaya itu. Dia hanya dengan hormat melihatnya pergi. Rekan muda magang Liu, aku akan membawamu untuk memilih rumah gua. Pria muda yang lembut berjalan ke Liu Ming sambil tersenyum. Maaf telah mengganggu senior fellow apprentice Yu. Liu Ming menjawab sambil tersenyum. Dia melirik pemuda berjubah hijau. Dia punya perasaan bahwa senyumnya sedikit menyeramkan. Sama-sama, rekan magang junior. Ikuti saja aku. Pria muda yang lembut itu berkata sambil berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan satu tangan. Bang! Kepulan asap hijau melayang keluar dari lengan bajunya. Itu kental di depan pemuda itu. Dia membuat gerakan, dan kabut berangsur-angsur menyebar. Setelah suara kicau, elang raksasa hijau muncul. Pemuda itu melompat ke punggung elang raksasa, dan Liu Ming terbang ke atasnya. Elang raksasa itu menjerit, lalu melayang ke udara dan terbang menuju 3 puncak yang terus-menerus. Awan berlama-lama di antara puncak gunung. Dari kejauhan, samar-samar orang bisa merasakan semburan roh kaya yang datang darinya. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi mengagumi diam-diam. Dibandingkan dengan Jiuying Gunung dari Sekte Hantu Liar saat itu adalah dunia yang berbeda. Rekan muda magang Liu, murid Piao Hong Courtyard kebanyakan membangun rumah gua di 3 puncak yang tepat di nadi spiritual. Roh di sini kaya, tetapi roh yang paling padat 2 atau 3 kali lebih banyak daripada tempat dengan roh tertipis. Yusin menunjuk ke pembuluh darah spiritual di bawah dan berkata perlahan. Apakah senior fellow apprentice Yu tahu tempat mana yang memiliki semangat yang lebih kuat? Liu Ming terkejut ketika dia mendengar ini. Dia berpikir bahwa bahkan jika ada beberapa perbedaan dalam seluruh nada spiritual ini, itu normal, tetapi 2 hingga 3 kali lebih banyak tidak terduga. Dia langsung bertanya. Tempat dengan semangat yang kuat pada dasarnya telah ditempati oleh rekan magang senior. Namun, masih ada beberapa rumah gua yang saat ini kosong. Mereka hanya kosong setelah murid luar berhasil dipromosikan menjadi murid dalam. Hanya saja, Yusin tiba-tiba berhenti. Ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Saya di sini untuk pertama kalinya, rekan magang senior dapat memberitahu saya jika ada sesuatu. Liu Ming sudah menebaknya setelah melihat ini, tapi dia masih bertanya dengan sopan. Saya pikir junior fellow apprentice Liu juga orang yang terus terang. Pemilik rumah gua ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi hadiah untuk kompetisi berikutnya. Meskipun mereka mungkin harus dipindahkan nanti, junior fellow apprentice Liu dapat tinggal sementara selama 2 tahun, tapi, Yusin mencibir lagi. Sekarang pihak lain sudah berbicara, Liu Ming tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengeluarkan sekantong batu roh dan menyerahkannya kepada Yusin. Kantong batu roh itu sekitar 40-50 ribu dari aula urusan luar negeri ketika dia diterima. Baginya, waktu pelatihan sangat ketat, dan kekayaannya saat ini berlimpah. Jika menghabiskan beberapa batu roh sebagai ganti rumah gua dengan aura yang 2-3 kali lebih kaya, itu akan menjadi kesepakatan yang hemat biaya bahkan jika waktunya tidak lama. Yusin mengambil batu roh secara langsung. Setelah memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia tersenyum dan berkata, rekan muda magang Liu benar-benar orang yang bijaksana. Aku akan membawamu ke rumah gua. Seperti yang Yusin katakan, dia memberi isyarat. Elang raksasa bersinar dalam cahaya hijau, dan mendarat di puncak gunung tengah. Setelah beberapa saat, keduanya mencapai puncak kecil dan melompat turun. Yusin melambaikan tangannya dan elang raksasa hijau langsung berubah menjadi awan asap dan terbang kembali ke lengan bajunya. Rekan muda magang Liu, rumah gua di sini awalnya digunakan oleh rekan senior magang Wu. 6 bulan yang lalu, senior fellow apprentice Wu menerobos ke periode kristalisasi dan berhasil menjadi murid batiniah.
Setelah pindah dari tempat ini, sudah kosong. Rekan magang junior, tolong masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam token ini untuk mencetak nama Anda di rumah gua ini. Yusin menjelaskan kepada Liu Ming. Mendengar ini, Liu Ming melepas token dari pinggangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual, dan sinar merah diluncurkan di pintu batu rumah gua. Pola roh hitam yang tertulis padat di gerbang batu tiba-tiba bersinar merah setelah sinar masuk. Tiba-tiba, lampu merah berkedip. Setelah suara keras, pintu batu perlahan terbuka.